Kakak tersayang, jangan harap kau bisa lari. Tahukah kau rasanya terjebak oleh 3 obsesi gila ini? Adik kandungku, Lin Miao Miao. Putri sulung grup Lin Kyoto yang punya harga diri setinggi langit. Mungil dan imut, persis loli dari anime. Saat kecil, ibuku membawaku untuk tinggal di rumahnya. Sifat manjanya sungguh keterlaluan. Awalnya, dia bahkan terang-terangan mencoba mengusir diriku dari sana tanpa ampun. Namun berkat wajah tembokku, aku bertahan setengah tahun. Siapa sangka dia adalah seorang otaku sejati? Sejak kecil dia menguasai berbagai teknik seni, terutama seni lukis yang sangat dia banggakan itu. Hanya saja, lukisannya tak layak tayang karena penuh konten dewasa. Bagaimana aku tahu? Tentu saja karena tak sengaja aku mengintip jurang kegelapan itu. Lin Miao, Miao benar-benar gadis yang sangat provokatif sekali. Sisi tersembunyinya akan segera memangsa diriku. Kunmai, seorang komikus manga ternama yang sangat kaya raya. Meski tak sekaya tetangga sebelah, ekonomi kami sangat solid. Dia tetaplah gadis kelas atas yang anggun. Dalam ingatanku, tiap bersamanya aku pasti pingsan misterius, lalu terbangun kembali 2 jam kemudian. Ada satu pertanyaan yang mengganjal. Tak peduli berapa kali aku pindah sekolah, dia selalu muncul lagi. Dia hadir esok harinya di sekolah yang sama. Apa dia menyukaiku? Gwen Jifan, putri grup ternama, wajah bak karakter manga dan tubuh yang sempurna. Dia primadona sekolah yang pernah kucintai dulu sekali. Dulu hubungan kami sangat ambigu dan mendalam. Bahkan pada percakapan terakhir kami yang sangat emosional. Aku hampir menyatakan cinta, tapi dia memberi syarat khusus. Asalkan kau berhasil lulus ujian nanti. Jika kau masuk universitas di Kyoto, aku akan mempertimbangkannya. Saat itu, aku memang sangat memujanya. Niatku bulat masuk Universitas Kyoto, tapi dia menghilang. Ternyata, mereka semua adalah para yandere yang mengerikan. Kisah ini bermula di malam yang gelap dan berangin, takdir buruk yang akan kusesali seumur hidupku. Sejujurnya, saat itu ibuku kabur karena terlilit utang dan menitipkanku di rumah Lin Miao Miao. Tanpa sengaja, aku membaca buku hariannya. Lin Miao Miao menyembunyikan cinta yang sangat obsesif padaku. Kakak, ternyata kau berani mengintip rahasiaku? Tiba-tiba dia muncul sambil menodongkan sebilah pisau yang tajam. Aku tersentak mundur ketakutan. Miao Miao, kau ingin membunuhku? Tenanglah, jangan lakukan hal gila ini. Aku hanya membaca diari, itu bukan dosa besar, kan? Karena rahasianya terbongkar, dia berhenti berpura-pura. Miao Miao mendekat perlahan, mengarahkan ujung pisaunya tepat ke dadaku. Kenapa kakak tidak mengatakannya padaku? Aku benar-benar bingung dengan ucapannya. Sejak kapan aku menyukainya? Dia sungguh sangat narsis sekali sekarang. Jika kau menembakku saat kecil, aku pasti menerimanya. Kenapa kakak tidak pernah menyatakan cinta padaku? Apa kakak takut ditolak? Miao Miao takkan pernah menolakmu. Lihatlah pisau di tangannya yang berkilau itu. Aku menelan ludah dengan susah payah. Aku harus menenangkannya. Aku juga sangat menyukaimu, Lin Miao. Dia tersenyum puas dan langsung menerjangku. Kepalanya bersandar manja tepat di atas dadaku yang berdegup. Kakak, Miao Miao sangat merindukanmu selama kau pergi jauh. Suaranya terdengar sangat manja namun juga mencekam. Aku hanya bisa memeluk barang-barangmu. Jangan lari, atau pisau ini bicara. Letakkan dulu pisaunya, Lin Miao. Dia terus mengungkit masa kecil kami. Meski aku di sisimu, kau tetap mengabaikan perasaan tulusku ini. Tapi kau malah asyik bermain dengan gadis-gadis lain. Amarahnya mulai meluap, matanya terlihat kian mengerikan. Dia mengertakkan gigi dengan geram. Aku harus memberi kakak pelajaran agar tak pernah berpaling lagi dariku. Kau tak boleh melirik gadis lain. Aku terpaku tak berdaya saat dia menjilat bilah pisaunya sendiri. Tatapan obsesifnya menghujam jiwaku. Kakak nakal, bersiaplah menerima hukuman. Secara insting, aku mencoba melawan dia. Pisau itu terjatuh saat aku mencengkeram pergelangan tangannya. Dia meronta, namun tenaganya tak seberapa kuat dariku. Senjata itu terlempar ke lantai. Tepat saat aku hendak mengambilnya untuk mengakhiri segala ancaman gila ini. Tiba-tiba dia berteriak memanggil kepala pelayan. Tolong! Ada yang menggangguku? Tak sampai 20 detik kemudian, pelayan itu menerjang masuk ke kamar. Tanpa sempat menjelaskan, aku langsung dihempaskan kasar ke atas ranjang. Pergelangan tanganku terasa sangat sakit. Pelayan macam apa ini? Kekuatannya benar-benar sangat luar biasa hebat sekali. Sial, Miao Miao berhasil mengambil pisaunya kembali. Dia menatapku dengan kilatan kebencian yang sangat dalam. Aku menyerah. Aku akan menuruti semua maumu. Tolong, percayalah pada kakakmu ini sekali saja, Miao Miao. Akhirnya dia melepaskanku. Bagus, sekarang kakak adalah milik Miao Miao sepenuhnya untuk selama-lamanya. Sambil tertawa, bilah tajam di tangannya kembali mengarah padaku. Aku menyerah, benar-benar mengaku kalah padanya sebelum dia duduk di ranjang. Dia menepuk sisi tempat tidur sambil berbisik manja. Kakak, ayo usap kepala Miao Miao. Apa dia pikir aku ini anak anjing? Iya, aku kan anak anjing kesayangan kakak. Tanpa sadar, aku pun mendekat dan mulai membelai lembut rambutnya yang sangat halus itu. Sekarang, kakak adalah mainan Miao Miao. Senyum tipis terukir di bibirnya, bagaimanapun, saat ini aku memang sudah kehilangan segalanya. Kalau ingin makan enak,
Kakak harus patuh pada Miao Miao. CK, jadi selama ini dia sudah merencanakan semua ini? Dia selalu tahu alasan aku datang ke sini. Meski posisiku sedang jatuh, bukan berarti aku harus merendahkan diri sepenuhnya. Aku tak ingin menjadi mainan orang lain. Tiba-tiba, alarm merah muda di atas meja belajar berdering dengan sangat kencang. Lin Miao Miao mengerucutkan bibir cerinya dengan ekspresi sangat kesal. Dia pun bangkit berdiri dan berjalan angkuh menuju meja kerjanya. Sambil menunjuk kursi, dia menyuruhku duduk. Belum sempat aku bereaksi, tiba-tiba saja dia sudah mendarat manis dan duduk di pangkuanku. Aroma manis tubuh gadis itu mulai menusuk hidungku, membuatku merasa malu. Dengan canggung, aku mencoba mendorong tubuh Lin Miao Miao menjauh. Kakak, jangan bergerak. Tugasmu sekarang hanyalah memeluk Miao Miao erat-erat seperti ini saja. Berikan saja energimu pada Miao Miao. Dia terus menggeliat di pelukanku sambil tetap fokus menggambar sesuatu dengan pena di tangannya. Serangkaian tindakannya yang sangat berani itu benar-benar membuatku terkejut sekaligus tidak mampu berkutik sedikit pun. Aku tidak tahan lagi. Siapa yang bisa tetap tenang jika ada gadis polos yang terus menggoda di pangkuannya sendiri? Lin Miao Miao pasti sengaja. Aku tahu apa yang kakak pikirkan, tapi jangan berani membayangkan hal aneh tentangku sekarang. Mendengar itu, dia terdiam. Apa dia tidak sadar sedang memancing gairah seorang remaja laki-laki dengan cara seperti ini? Dia harus tahu konsekuensinya. Lin Miao Miao menghentikan aktivitasnya, lalu berbalik menatapku dengan senyuman nakal yang sangat menggoda. Kakak pasti ingin memberiku pelajaran, kan? Keberaniannya yang berlebihan seketika mematikan suasana. Aku pun langsung memeluknya dengan sangat erat. Tanpa memberikan kesempatan bereaksi, aku langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas ranjang. Kakak, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Meskipun aku sudah dewasa, tapi kakak terlihat sangat terburu-buru. Aku mengabaikan ucapannya dan terus melancarkan aksiku tanpa henti. Aku harus memberi Lin Miao Miao pelajaran berharga agar dia tidak bertindak semakin arogan dan seenaknya di masa depan. Namun, kebisingan itu memicu masalah. Tiba-tiba, pintu terbuka kasar dan aku didorong dengan sangat kuat oleh pelayan rumah itu. Setelah berteriak memanggil nonanya, pelayan itu menatapku tajam. Tak lama kemudian, aku sudah terduduk lesu di ruang makan. Wajahku tampak sangat getir. Untung saja Miao Miao segera menengahi, kalau tidak, urusannya pasti akan menjadi jauh lebih rumit. Mengingat kekuatan tempur pelayan itu, aku mungkin takkan bisa bangun dari tempat tidur berhari-hari. Kapan Miao Miao berubah semenakutkan ini? Tidak, aku harus segera menemukan cara mengumpulkan uang dan melarikan diri dari situasi yang sangat tidak normal ini. Banyak pria mendambakan gadis kaya yang manis, tapi rasa posesif Lin Miao Miao ini benar-benar sudah di luar nalar. Aku sama sekali tidak memiliki kebebasan. Aku menghela napas panjang saat suara lembut itu memanggilku kembali dengan manja. Aku menoleh ke belakang dengan perasaan was-was. Ada apa lagi sekarang, wahai tiran kecil kesayanganku? Kenapa berhenti menggambar? Tanpa kakak di sisiku, Miao Miao sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menggambar apapun. Aku akan memberikan apapun untukmu, asalkan kakak tidak pernah melirik atau mencari gadis lain di sekolah nanti. Bahkan bicara pun tidak boleh. Lin Miao Miao tersenyum puas, lalu mendekat dan membisikkan sesuatu yang sangat mengerikan di telingaku. Mulai sekarang, hanya ada Miao Miao. Aku akan makan dan tidur bersamamu setiap hari. Obsesi ini sungguh membuatku merinding. Lin Miao, Miao benar-benar sudah menjadi sangat obsesif. Keesokan paginya, saat aku baru saja terbangun dari tidur nyenyakku, aku merasakan beban hangat yang menindih tubuhku. Dengan penuh rasa bingung, aku segera menyingkap selimut tebal yang menutupi kami. Ternyata Lin Miao Miao sedang tertidur lelap tepat di atas dadaku. Wajah polosnya saat terlelap terlihat begitu cantik dan menenangkan. Dia tampak sangat mempesona. Sekarang aku menyadari alasan di balik mimpi aneh dan berat yang kualami sepanjang malam tadi. Beraninya gadis ini menyelinap keranjang pria muda yang penuh gairah di pagi buta seperti ini? Benar-benar sangat berbahaya. Lagi pula, aku merasa dia hanya pura-pura tidur. Perlahan, aku mengeluarkan tanganku dari balik selimut dan menyentuh kulitnya yang halus. Begitu telapak tanganku yang dingin menyentuh lehernya, mata Lin Miao Miao langsung terbuka lebar karena terkejut bukan main. Dia menatapku dengan tatapan sayu yang penuh misteri. Beraninya kakak memanfaatkan gadis manis yang sedang tertidur lelap seperti ini? Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Baiklah, aku harus segera turun karena ada urusan penting di sekolah. Lin Miao Miao menguap lebar sambil memberikan peringatan terakhirnya padaku sebelum aku benar-benar melangkah pergi meninggalkan rumah. Awas saja kalau kakak berani melirik gadis lain di sekolah. Aku tidak akan pernah memaafkanmu jika itu sampai terjadi. Aku bahkan tidak kenal siapapun di sana. Setelah melihatnya kembali meringkuk di ranjang, aku pun segera keluar kamar. Setelah membasuh wajah, aku menuruni tangga dengan rasa kantuk yang masih menggelayut. Di ruang tamu, Ibunda Lin Miao Miao tampak sudah menunggu di sofa. Selamat pagi, Xiao Jian. Apa Miao Miao merepotkanmu semalam? Tanyanya lembut. Langkahku seketika terhenti mendengar pertanyaannya yang penuh selidik itu. Aku menjawab dengan nada serius bahwa segalanya baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Selama masa ini, tinggallah dengan nyaman di rumah kami. Temanilah Miao Miao sesekali. Oh ya, ada satu hal penting lagi. Xiao Jian, berapa harga yang harus kubayar untuk memilikimu seutuhnya? Bibi,
Kau tidak berniat mencuri ginjalku, kan? Candaku? Bibi Lin hanya tersenyum tipis sambil mengusap matanya, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam. Selama kau pergi bertahun-tahun, Miao Miao sangat merindukanmu. Dia selalu memohon agar aku membawamu kembali pulang ke sisinya. Itu sebabnya aku mengambil keputusan nekat ini. Jangan khawatir, aku tak akan memaksamu, tapi ingatlah bahwa ibumu sendiri sudah tidak peduli lagi padamu. Jika kau berubah pikiran, datanglah padaku dengan harga yang kau inginkan. Bagaimanapun juga, kaulah satu-satunya yang diinginkan oleh putriku. Setelah berkata demikian, wanita itu beranjak pergi menuju kamarnya. Meninggalkanku dalam keheningan yang terasa sangat menyesakan. Menatap punggungnya yang menjauh, aku merenungi nasibku. Mengapa rasanya kali ini aku benar-benar telah dibuang oleh duniaku sendiri? Tapi mungkin saja, ini adalah awal yang baik. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk pergi ke sekolah dan segera mendaftarkan diri. Masih banyak waktu untuk memikirkan sisanya nanti. Saat itu juga, seorang pelayan muncul dari balik dapur dengan sangat sopan. Tuan Muda Xiaogian, jika sudah selesai makan, saya akan mengantar Anda ke sekolah. Maaf merepotkanmu, mari berangkat sekarang, jawabku singkat. Mobil melaju membelah jalanan hingga akhirnya aku tiba di depan kelas. Terima kasih banyak atas tumpangannya, ucapku dengan tulus. Tiba-tiba, seorang gadis cantik berambut panjang, mendekat dengan senyum mereka. Selamat pagi, Jin Wang, sapanya dengan penuh semangat. Dialah cinta masa kecilku, Ye Jujing. Apa kau ada masalah belakangan ini? Kau sudah tidak masuk sekolah selama beberapa hari? Aku baik-baik saja, jangan cemas. Tapi sebenarnya, aku ingin minta tolong padamu. Tolong apa? Tanyaku penasaran melihat ekspresinya yang ragu. Sepertinya komputerku rusak saat aku pindahan kemarin. Bisakah kau datang ke rumahku untuk memeriksanya? Mungkin setelah liburan 2 hari lagi? Tapi aku sangat membutuhkannya malam ini juga. Baiklah, aku akan menemanimu pulang setelah kelas usai. Waktu pun berlalu dengan cepat. Bel pulang sekolah berdentang kencang. Saat melangkah keluar gerbang, aku terkejut melihat pelayan rumah Lin sudah berdiri menunggu di sana. Tatapannya yang tajam langsung tertuju padaku dan Ye Jujing. Ia melangkah mendekat dengan aura yang terasa sangat mengintimidasi. Sambil melirik sinis ke arah gadis di sampingku, ia bertanya, Tuan Muda Xiao Hyung, boleh saya tahu siapa nona cantik ini? Ini teman masa kecilku. Aku akan membantunya memperbaiki komputer, jadi pulanglah duluan. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Tuan Muda, jika Anda tidak pulang, saya terpaksa harus melapor pada nona tentang rencana Anda menginap bersama gadis berambut merah muda ini. Mendengar ancaman itu, aku mengertakkan gigi karena marah. Jika aku terus menuruti mereka, aku hanya akan menjadi mainan miau-miau selamanya. Obsesinya pasti akan semakin menjadi-jadi. Dengan tekad bulat, aku menatap pelayan itu dengan tajam dan bicara dengan nada menantang. Aku tidak akan pulang sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Pelayan itu hanya bisa menghela napas panjang lalu pergi begitu saja. Sementara itu di kediaman Lin, miau-miau sedang duduk gelisah di sofa. Kakinya terus berayun tak sabar menantikan kepulanganku ke rumah itu. Begitu mendengar suara pintu terbuka, wajahnya seketika cerah penuh harapan. Namun, senyumnya langsung pudar saat melihat siapa yang datang. Ternyata hanya sang pelayan yang kembali sendirian. Kekecewaan mendalam terpancar jelas dari raut wajah sang nona muda yang manja itu. Di mana kakakku? Maafkan saya, nona. Tuan Muda Xiao sedang ada urusan mendesak dan akan kembali terlambat. Pelayan itu sengaja menyembunyikan kebenaran agar tidak merusak suasana hati Nona Lin yang sudah mulai memburuk secara instan. Jangan berbohong. Kakak baru saja pindah ke sini, urusan apa yang mungkin dia miliki di luar sana hingga tidak pulang? Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Tentu saja tidak, Nona. Namun, kecurigaan miau-miau sudah tidak bisa dibendung lagi. Lin miau-miau segera menyambar ponsel di atas meja dan memberikannya kepada pelayan. Matanya berkilat penuh dengan rencana licik yang tersembunyi. Ini ponsel cadangan kakak. Pasangkan alat pelacak di dalamnya sekarang juga, dan jangan lupa beritahu aku kata sandinya. Pelayan itu pun pergi ke halaman belakang untuk melaksanakannya. Kini miau-miau duduk sendirian, pikirannya mulai melayang membayangkan sang kakak. Apa ada foto-foto menggoda di galerinya? Jika tidak ada, mungkin aku harus memberinya sedikit kejutan manis untuk kakak tersayang. Memakai rok mini putih dan berpose cantik sepertinya ide yang bagus. Senyum nakal mulai tersungging di sudut bibirnya yang mungil itu. Dengan riang, ia segera berlari menuju kamarnya. Di sisi lain, aku mengikuti Jujing menuju rumahnya sambil terus memperhatikan keadaan sekitar. Kau benar-benar tinggal sendirian di rumah sebesar ini? Tanyaku tak percaya. Iya, rumah ini dekat dengan sekolah, jadi sangat praktis untukku. Jangan khawatir, takkan ada orang lain di sini. Jantungku berdegup kencang, mengapa ucapannya barusan terdengar seperti sebuah godaan yang berbahaya? Aku pun mulai memeriksa komputernya. Ternyata hanya masalah sepele pada perangkat penyimpanannya. Tidak ada kerusakan serius yang perlu dikhawatirkan. Aku mulai menaruh curiga. Jangan-jangan, alasan komputer rusak ini hanyalah kedok agar dia bisa berduaan saja denganku di rumah ini? Tenang saja. Pria ini takkan memakai alasan klise servis komputer demi mendekatiku. Dia mencoba membohongi diri sendiri demi masuk ke rumahnya. Niat buruk apa yang sedang direncanakan, memikirkannya saja membuatku sangat berdebar. Tiba-tiba,
Pintu kamar terbuka lebar. Ye Yujin melangkah mendekat sambil membawa segelas air dengan tatapan yang sulit diartikan. Kamu sudah bekerja keras, minumlah sedikit air ini. Tanpa rasa curiga, aku menerima gelas itu dan berkata bahwa komputernya sudah selesai diperbaiki. Sekarang semuanya sudah berfungsi normal. Jika tidak ada hal lain lagi, aku izin pamit untuk pulang sekarang juga. Tunggu sebentar. Aku melihat Yujin menggigit bibir merahnya perlahan, wajahnya pun tampak merona merah karena suatu alasan. Hari sudah sangat larut, menginaplah karena di rumahku masih banyak kamar kosong. Maaf, aku sudah berjanji tidak akan pulang terlambat. Sejujurnya, tak ada pria yang sanggup menolak godaan gadis sekaya dan secantik dia. Namun, jika aku tidak pulang malam ini, Lin, Miao pasti akan menghabisiku. Yujin menatapku dengan mata yang penuh kekecewaan mendalam saat aku berpamitan untuk segera pergi. Jika tinggal sendiri, pastikan untuk mengunci pintu dan jendela dengan rapat. Saat aku hendak melangkah keluar, tiba-tiba kepalaku terasa sangat berat. Gelombang pusing yang hebat menyerang kesadaranku. Secara naluriah, aku mencengkeram bingkai pintu dengan kuat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Pandanganku mulai kabur dan sangat pusing. Sebelum sempat berteriak meminta pertolongan, rasa pening itu justru semakin mencekik seluruh indera penglihatanku. Tak butuh waktu lama hingga aku jatuh pingsan. Sayang sekali, mengapa aku harus menggunakan cara ekstrem ini hanya untuk menahanmu di sisiku? Yujin mengerutkan keningnya. Kelembutan di wajahnya mendadak sirna, berganti dengan ekspresi dingin yang penuh obsesi. Tapi baginya, itu tidak menjadi masalah. Sayangku, malam ini kamu tidak akan bisa melarikan diri lagi. Setelah berbisik pelan, Yujin membantuku untuk berbaring dengan nyaman di atas ranjangnya. Dia kemudian membungkuk di tepi tempat tidur, jemari lentiknya membelai lembut pipiku dengan penuh rasa cinta yang sangat mendalam. Wajahnya memerah dengan tatapan mata yang sangat terobsesi. Sayang, mengapa kamu tidak bisa bersikap sedikit lebih proaktif kepadaku? Aku selalu merindukan dan mendambakan dekapan hangatmu. Aku sangat mencintaimu, tapi apakah kamu juga memiliki perasaan cinta yang sama untukku? Keluargaku telah melewati begitu banyak badai tahun ini. Jadi, kemanapun kakiku melangkah pergi, Yujin akan selalu setia membuntutiku. Aku berpura-pura menjadi gadis lembut demi dia. Segala hal yang sangat dia benci, selalu aku usahakan untuk berubah demi kesenangannya. Selama itu untuk diriku, dia sanggup melakukan apa saja. Hanya saja, dia tidak memahami kalau tindakannya itu sudah sangat keterlaluan. Sangat proaktif hingga aku belum bisa merasakan kehidupan yang normal, meski terkadang dia menyadari kalau aku mulai memiliki ketertarikan padanya. Namun perasaan itu terlalu halus dan belum cukup memuaskannya. Yang dia inginkan hanyalah sebuah gairah cinta yang paling membara dariku. Selama bertahun-tahun, sikap raguku terus memberinya kekecewaan. Terutama saat aku mengambil cuti berhari-hari tanpa memberitahunya sepatah kata pun. Aku bahkan tidak mengucap sepatah kata pun padanya. Hal ini benar-benar telah memicu kemarahannya hingga dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia ingin memilikiku seutuhnya detik ini juga. Dia segera melepas sepatu dan berlutut di ranjang dengan mata indah yang penuh gairah. Cinta yang membara membuatnya bersandar pada dadaku dengan wajah yang merona. Sayang, rasanya sangat hangat dan membuatku merasa sangat tenang. Malam ini kamu adalah milikku sepenuhnya. Sementara itu, Lin Miao sedang sibuk membidikan kamera untuk mengambil sebuah foto rahasia. Setelah selesai memotret, seorang pelayan masuk melaporkan bahwa alat pelacak sudah berhasil terpasang. Selain itu, semua akses pun telah dikuasai. Seluruh kata sandi di ponsel tersebut juga telah diatur ulang. Lin Miao kemudian menerima ponsel yang diserahkan oleh pelayannya dengan senyuman. Besok saat kakak berangkat ke sekolah, biarkan dia membawanya agar kita bisa memantau kemanapun tujuannya pergi setelah ini. Tapi mengapa kakak belum juga kembali ke rumah? Ini sudah lewat jam 10 malam. Sudahlah, jika ada urusan pun takkan selama ini. Pelayan itu menggelengkan kepala karena tidak mengerti. Tuan muda Xiaohian berkata akan pulang sedikit terlambat. Baiklah, kamu boleh keluar sekarang. Setelah pelayan pergi, Lin Miao segera mengunci pintu. Dia tidak sabar untuk membuka ponsel itu dengan jemari yang bergerak sangat lincah. Aku ingin tahu rahasia aneh apa yang disembunyikan kakak di dalam ponselnya ini. Setelah mencari dengan teliti selama beberapa saat, dia menyadari bahwa tidak ada hal menarik yang dia cari. Wajahnya perlahan berubah kecewa, lebih baik aku simpan saja foto-fotoku sebelumnya. Tanpa ragu, Lin Miao segera memindahkan semua koleksi foto pribadinya ke dalam galeri ponsel milik kakaknya tersebut. Sekarang semuanya sudah sempurna. Begitu kakak membuka album fotonya besok pagi, dia akan mendapatkan sebuah kejutan yang sangat manis. Dia akan langsung melihat foto-foto cantik Miao. Saat sedang asyik membayangkan itu, sebuah notifikasi pesan masuk tiba-tiba memecah keheningan malam. Ada pesan baru dari seseorang bernama Tuan Guen Jifan, yang ternyata merupakan teman lama kakaknya sejak masa sekolah dasar dahulu. Aku dengar kamu sudah sampai di Kyoto. Apakah kamu masih ingat dengan janjimu padaku dulu? Saat aku memintamu masuk ke Universitas Kyoto, ternyata kamu benar-benar berhasil melakukannya. Jadi, bagaimana kalau kita bertemu dalam 2 hari lagi, biar aku yang menentukan tempat pertemuannya? Mata Lin Miao menyipit tajam setelah membaca seluruh pesan tersebut. Ekspresi wajahnya yang semula ceria, kini berubah menjadi penuh kebencian. Beraninya wanita narsis ini muncul dan mengganggu ketenanganku. Sambil memikirkan hal itu,
Dia langsung membalas pesan tersebut tanpa rasa ragu sedikit pun. Siapa juga yang mau datang ke Kyoto hanya demi menemuimu? Mengapa kamu sangat percaya diri sekali? Apa sebenarnya maksud dari pesan murahanmu ini? Maksudku adalah kamu itu terlalu narsis dan tidak tahu malu. Apa kamu tidak mengerti? Tak ada yang mau menemui wanita sepertimu. Kau pikir kau adiknya? Bukan, aku adalah tunangannya. Beraninya si Wanda itu menghilang dan tiba-tiba punya pacar baru. Suruh dia bicara denganku sekarang. Dasar jalang. Jangan harap kau bisa merebutnya dariku. Dengan gerakan dingin, Lin Miao Miao menekan sudut layar ponselnya dan menghapus kontak itu tanpa ragu sedikit pun. Dari mana datangnya pria narsis ini? Selera kakak benar-benar buruk. Di sana, seorang gadis dengan tatapan sedingin es berdiri mematung. Alis indahnya mengernyit tipis, memancarkan aura misterius saat menatap pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Sebuah pesan dengan tanda seru merah muncul. Kejutan macam apa ini? Apa dia benar-benar menganggapku seperti anak kecil? Aku harus menemuinya untuk menuntut penjelasan. Aku baru saja tersadar dan bingung mengapa aku bisa pingsan tiba-tiba. Tiba-tiba pintu terbuka. Ye Yujin masuk membawa segelas air hangat dan berkata kalau aku baru saja pingsan mendadak. Ekspresiku seketika berubah muram. Pingsan tanpa alasan yang jelas. Sepertinya situasi janggal ini sudah sering terjadi. Mungkin aku harus segera ke rumah sakit. Jika tidak, aku bisa mati konyol di pinggir jalan suatu hari nanti. Minumlah air hangat ini dulu. Dia menyodorkan gelas itu, dan aku menerimanya perlahan sambil bergumam terima kasih. Aku selalu merepotkanmu untuk menjagaku. Tapi jujur saja, kejadian seperti ini terasa sangat tidak masuk akal. Pingsan secara misterius, dan terbangun 2 jam kemudian. Semua ini benar-benar terasa sangat aneh bagi diriku. Satu hal yang pasti, setiap kali aku tersadar dari pingsan, sosok Ye Yujin hampir selalu ada tepat di sisiku. Muncul kecurigaan kalau dia telah melakukan sesuatu padaku. Tapi apa alasannya? Aku harus lebih waspada, mulai sekarang. Sambil menghela napas pasrah, aku menatap Ye Yujin dan berpikir apakah pemeriksaan medis benar-benar mendesak. Nama Ye Yujin terus berputar di kepalaku dan mengusik ketenanganku. Tanpa terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mengapa kau tidak menginap saja malam ini? Besok pagi kita bisa berangkat ke sekolah bersama-sama. Aku sempat ragu sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk turun dari tempat tidur. Terima kasih, tapi aku harus pulang sekarang. Suasana terasa berbeda malam ini. Ye Yujin mencoba menahanku dengan alasan di luar sana sangat dingin dan sudah larut. Tidak apa-apa, rumahku tidak jauh dari sini. Mengingat sifat posesif Lin Miao Miao, aku harus mengambil langkah aman. Jika aku baru pulang besok setelah sekolah, kemarahan Lin Miao Miao pasti akan meledak dan tak terkendali. Menginap di rumah wanita lain hanya akan membuatnya menginterogasiku tanpa henti setiap saat dengan penuh kecemburuan. Namun jika aku pulang malam ini, aku masih bisa beralasan kalau aku punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari masalah. Apalagi, jarak rumah kami memang cukup dekat. Dengan berat hati aku berkata, aku harus pulang malam ini juga. Sampai jumpa di sekolah besok pagi. Baiklah, tidurlah lebih awal. Setelah itu, aku segera bergegas keluar sebelum dia sempat menahanku lebih lama lagi. Tatapan mata Ye Yujin seketika meredup. Dia mengira aku akan tetap tinggal karena hari sudah sangat larut. Padahal dia sudah menyiapkan jebakan maut dengan memamerkan pesonanya agar aku jatuh ke dalam pelukannya. Rencananya untuk membuatku bertekuk lutut malam ini ternyata gagal total di luar dugaannya. Aku tetap memilih pulang tanpa ragu sedikit pun. Sial, seolah-olah ada kekuatan misterius yang memaksaku pergi dari sana. Apa aku masih kurang menarik baginya? Wajah Ye Yujin menggelap sambil meremas spray tempat tidur dengan sangat kuat. Dia terduduk di tepi ranjang dengan pikiran yang kacau. Sementara aku sudah dalam perjalanan menuju rumah. Sang adik angkat yang obsesif dan posesif rupanya sudah menunggu di bawah. Kakak, akhirnya kau kembali. Dia langsung menghambur ke pelukanku dengan manja. Miao Miao sangat merindukanmu, kenapa kakak lama sekali? Dia mengendus aroma tubuhku untuk mencari kehangatan, namun tiba-tiba dia menyadari ada sesuatu yang salah. Alisnya bertaut tajam. Ada yang tidak beres. Kenapa kakak berbau seperti aroma parfum wanita lain? Jantungku berdegup kencang. Aroma ranjang Ye Yujin sepertinya masih tertinggal kuat dan kini tercium oleh penciumannya yang tajam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dengan tatapan mengintimidasi. Kakak, kau baru saja bersama wanita lain dalam waktu lama, kan? Kalian pasti melakukan kontak fisik yang sangat dekat. Jangan bilang kakak sudah melakukan hal itu dengannya. Mendengar tuduhannya, wajahku menjadi kaku. Bagaimana mungkin aku menjelaskan kalau aku baru saja pingsan di rumah gadis cantik? Sejujurnya aku curiga Ye Yujin lah yang membuatku tak sadarkan diri, tapi aku tak tahu apa motif sebenarnya. Apa dia benar-benar memanfaatkan kondisiku seperti yang dituduhkan oleh Lin Miao Miao yang sedang terbakar cemburu? Mengingat semua kenangan kami selama ini, sulit bagiku untuk percaya kalau Ye Yujin adalah orang yang sejahat itu. Namun, Lin Miao Miao hanya mendengus dingin. Baginya, penjelasanku barusan hanyalah sebuah kebohongan besar. Aku menghela napas panjang dan mengangkat tangan tanda menyerah. Aku tidak bohong, aku benar-benar tak tahu gadis mana yang kau maksud. Aku baru pulang memperbaiki komputer dan sekarang sudah lewat jam 1 pagi. Jika kau diam, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Lin Miao Miao tampak ragu sejenak, lalu berkacak pinggang dengan angkuh.
Baiklah, tapi sekarang kakak harus segera mandi. Basuh aroma busuk wanita itu dari tubuhmu. Karena kakak sudah berjanji, maka tepati setelah permintaan pertamaku selesai. Setelah mandi, datanglah ke kamar Miao Miao. Mendengar tuntutannya, aku hanya bisa memberikan senyuman tipis. Aku berjalan melewatinya menuju lantai atas. Di sana, Miao Miao sudah menunggu dengan sangat gelisah di dalam kamarnya. Dia mulai kehilangan kesabaran. Hanya mandi saja kenapa lama sekali? Karena penasaran, dia bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Sesampainya di depan pintu, dia menyadari lampu bahkan tidak menyala. Pria ini, apa yang sebenarnya dia lakukan? Jangan-jangan dia malah tidur di kamarnya? Beraninya dia melanggar janji padaku. Amarah Miao Miao pun seketika meledak. Dia mengambil sebilah pisau dari kamar lalu berjalan menuju ruanganku. Akan kuselesaikan semuanya sekarang juga. Pintu kamarku tiba-tiba ditendang dengan sangat keras. Dia memeriksa kasur dan meja, namun tak menemukan jejak ponselku. Aneh. Di mana dia menyembunyikan ponselnya? Apa dia membawanya? Pikiran itu terus berkecamuk di dalam benaknya. Dentuman keras kembali terdengar saat Lin Miao Miao masuk dengan wajah memerah. Kakak? Apa maksud semua ini? Kau bilang akan menuruti permintaanku. Kusuruh kau ke kamarku setelah mandi, tapi kau malah tidur di sini. Aku menjawab dengan santai, aku sudah memenuhi permintaanmu. Tadi kau menyuruhku mandi, kan? Itu sudah kulakukan. Sekarang biarkan aku tidur dengan tenang. Lin Miao Miao merasa sangat dikhianati. Oh, jadi kakak mencoba mempermainkanku. Matanya kini berkilat dengan aura yang sangat tajam. Dia menodongkan pisau tepat ke arahku. Aku langsung panik dan menjelaskan, tunggu, aku hanya bercanda, katakan saja apa keinginanmu. Aku akan menuruti apapun malam ini. Mendengar itu, senyum Miao Miao kembali. Bagus, jadilah kakak yang penurut. Permintaanku adalah peluk aku saat tidur malam ini. Jangan berani kabur. Apa kakak takut aku berbuat macam-macam? Hah? Kau hanya berani bicara tanpa bertindak. Sudut bibir adik perempuanku terangkat, seolah dia sangat menantikan momen manis ini. Melihat tingkahnya, aku hanya bisa menggertakkan gigi karena frustrasi. Gadis ini ternyata jauh lebih gila dari yang kubayangkan. Rasanya aku ingin memberinya pelajaran agar dia tahu kejamnya dunia, tapi mengingat situasi Bibi, aku terpaksa mengalah. Hah? Lupakan saja, desahku pasrah. Ngomong-ngomong, apa kau mengambil ponselku? Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Ponsel? Lin Miao Miao segera berlari kembali ke kamarnya dan kembali dengan membawa benda milikku tersebut. Sejak sekarang, kakak harus membawa ponsel setiap hari. Miao Miao merasa sedih jika tidak bisa menghubungi kakak. Begitu ya, tapi apa yang kau lakukan pada ponselku? Tidak ada, aku hanya ingin tahu tipe wanita kesukaan kakak. Aku juga memberi pelajaran pada kakak kelas narsis bernama Wen Ruli. Aku seketika terdiam 1000 bahasa mendengarnya. Kau melakukannya sengaja, kan? Namun, saat mendengar nama itu disebutkan, aku langsung tersadar siapa orang yang dimaksud. Wen Ruli, teman sekolah yang pernah aku sukai dulu. Hubungan kami saat itu sangat ambigu dan penuh tanda tanya. Jika saja saat itu hubungan kami terus berlanjut, mungkin segalanya akan berbeda. Namun kini, semua hanyalah masa lalu. Lagi pula kami memang tidak cocok, dia adalah putri sulung keluarga kaya raya. Aku terus berpikir sambil melamun. Aku bertanya dengan rasa penasaran. Apa yang kau katakan padanya? Atau dia yang mengirim pesan lebih dulu? Dia mengirim pesan narsis yang memuakan, jadi aku membalasnya dengan sangat pedas lalu menghapus kontaknya. Bibirku berkedut menahan kesal mendengarnya. Itu bukan hal penting bagiku, aku bahkan tidak sudi melihat wajahnya. Kenapa menghapus kontaknya saja tidak boleh? Apa kakak masih punya perasaan padanya? Suara Miao Miao mendadak mendingin. Aku terdiam sejenak. Sejujurnya, aku sudah melupakan Wen Ruli sepenuhnya. Kini semua perasaan itu sudah musnah. Tali persahabatan kami telah dihancurkan oleh Lin Miao Miao. Dia pasti mengirim banyak pesan kejam mengatasnamakan namaku. Wen Ruli pasti sangat murka saat ini. Meskipun aku sedikit dongkol dengan aksi nekat Miao Miao yang memutus pertemanan kami, aku rasa lebih baik membiarkannya seperti ini. Mengingat kepribadian Miao Miao yang keras kepala, berdebat dengannya akan sia-sia. Jika kami mulai bertengkar, drama ini tidak akan selesai sampai pagi. Memikirkan hal itu membuat kepalaku terasa sangat pening. Sambil membuang napas panjang, aku menatapnya. Sudahlah, toh dia sudah dihapus. Aku juga tidak berniat untuk menambahkannya lagi. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Lin Miao Miao menaruh telunjuk di dagunya, tampak sedang menimbang sesuatu yang serius. Tapi sepertinya Kak Wenru itu sebenarnya menaruh hati padamu. Aku menggelengkan kepala, kau terlalu banyak berhayal. Kau sudah mengirim banyak makian dari ponselku, sekarang dia pasti sudah sangat membenciku setengah mati. Walau dulu ada rasa, sekarang pasti sudah sirna karena ulahmu. Sudah, sekarang cepatlah kau pergi tidur. Adik kecilku langsung melompat ke atas ranjang, sementara aku tersenyum nakal sambil menopang dagu. Kak, cepatlah kemari. Teriaknya. Tak terasa, keesokan harinya aku sudah kembali berada di sekolah. Tubuhku lunglai di atas meja. Semalam aku pulang larut dan lanjut mengobrol dengan Lin Miao Miao. Hal itu membuatku sangat kekurangan tidur dan kehilangan semangat di semua jam pelajaran hari ini. Suasana kelas tampak lesu.
Gawat, aku harus segera mencari cara untuk melarikan diri dari sini. Sebuah suara lembut memecah lamunanku. Ye Jujin mendekat dengan binar senyum yang sangat manis di matanya. Sejujurnya aku sangat lelah, tapi pikiranku penuh dengan rencana mencari uang demi bisa kabur. Aku terus memeras otak untuk mendapatkan uang. Lalu aku teringat seorang teman lama di Kyoto. Mungkin dia punya ide cemerlang. Aku segera merogoh ponsel untuk mengatur jadwal pertemuan dengannya. Setelah itu, aku harus memberitahu Lin Miao Miao. Tiba-tiba Ye Jujin duduk dan memperhatikanku. Dengan rasa penasaran dia bertanya, "Apa yang kau pikirkan? Hari ini kan bukan hari Jumat. Aku sedang mencari teman untuk urusan kecil, tapi aku masih sangat membutuhkan bantuanmu sekarang." Entah mengapa, permintaan Ye Jujin yang berulang kali itu membuat perasaanku menjadi tidak enak. "Bantuan apa?" tanyaku. Dia menjawab ada banyak paket yang harus segera dibawa ke rumahnya. "Bisa bantu aku sebentar?" Menatap wajah polos Ye Jujin membuatku sempat merasa ragu untuk menolaknya. Bukannya aku tak mau menolong, tapi sikap Ye Jujin belakangan ini terasa sangat janggal dan aneh. Baru 2 hari aku kembali ke Kyoto, tapi ini sudah kedua kalinya dia mengajakku ke rumahnya. Sebagai pewaris kaya, dia bisa dengan mudah membayar orang profesional daripada meminta bantuanku. Apalagi misteri insiden pingsan itu belum terungkap. Sebaiknya kutolak karena aku sudah ada janji lain. Aku benar-benar tidak punya waktu. Jika kau butuh bantuan domestik, carilah temanmu yang lainnya saja. Hari ini aku harus pulang lebih awal. Setelah berkata demikian, aku langsung beranjak dari tempat dudukku. Aku ke toilet sebentar, ucapku sambil melangkah pergi. Wajah Ye Jujin seketika berubah menjadi sangat tidak nyaman. Siapa bajingan yang berani merusak momen indahku? Aku harus mengikutinya dan melihat siapa orang itu. Matahari mulai terbenam di gerbang sekolah yang riuh. Aku kembali menegaskan pada Ye Jujin tentang janjiku. Aku pergi duluan. Jika kau benar-bear sangat sibuk, mintalah bantuan pada teman-temanmu yang berada di sini. Atau tunggu sampai aku punya waktu luang nanti. Tapi yang jelas, aku tidak bisa melakukannya hari ini. Aku melangkah pergi dengan cepat. Saat aku menjauh, ekspresi wajah Ye Jujin berubah menjadi sangat gelap. Dia menyadari bahwa aku mulai menghindarinya. Apakah penyamaranku selama ini telah terbongkar olehnya? Aura Ye Jujin menjadi sangat kelam. Pasti ada orang lain di luar sana yang menghasutnya untuk menolakku. Dengan penuh kecurigaan, Ye Jujin membuntutiku secara diam-diam hingga ke sebuah kedai teh susu dekat sekolah. Dia melihatku sedang asyik berbincang dengan seorang pria. Kemarahan di hatinya mulai meluap-luap. Ye Jujin mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia tampak jauh lebih murka daripada melihatku bersama seorang gadis. Dia menolakku hanya demi pria itu? Gumamnya sambil menatapku dengan sorot mata yang sangat melankolis. "Sayangku, kau sudah mulai tidak patuh. Jika begini terus, aku takkan membiarkanmu melakukan sesukamu lagi." Di dalam kedai, saat asyik mengobrol, tiba-tiba aku menerima pesan beruntun dari Lin Miao Miao. "Kak, kenapa belum pulang juga? Janjinya cuma setengah jam. Tapi kenapa kakak masih di sana? Kakak ada di mana sekarang? Cepat balas pesanku, dan segera pulang ke rumah sekarang juga." Melihat pesan itu, aku hanya bisa menggeleng pasrah. Baru 30 menit berlalu dan dia sudah menerorku. Lagi pula semua urusan sudah selesai dibahas. Lebih baik aku segera pulang sebelum keadaan menjadi rumit. Aku segera membalas pesan Lin Miao Miao, bahwa aku sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Aku pun berpamitan dan mengambil teh susuku. "Baiklah, kita sambung lagi lain kali jika ada waktu." Langit sudah berubah menjadi gelap gulita. Aku menatap cakrawala sejenak sebelum mulai berjalan ke rumah. Tanpa kusadari, seorang gadis berambut merah muda terus mengikutiku dari balik bayang-bayang kegelapan. Tiba-tiba, beberapa pria misterius berjas hitam muncul dan menghadang jalanku dengan tatapan yang sangat dingin. "Jadi, kau yang sudah melupakan hal itu?" Aku tertegun di tempat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? "Ikuti kami, Nona Gwen menunggumu." Tiba-tiba, sebuah Rolls Royce mewah berhenti tepat di hadapanku. Pria-pria berjas hitam memaksaku masuk. Aku menelan ludah dengan gugup sambil menatap kendaraan megah itu. Mustahil. Apa mereka akan menculikku di siang bolong? Aku diseret masuk ke dalam mobil tanpa ampun. Sosok yang menguntitku di belakang tampak sangat bingung melihat kejadian yang mendadak ini. Sepertinya banyak orang mengincarnya di Kyoto. Aku takkan membiarkan pria pujaanku pergi dengan orang asing. Aku segera menyetop taksi dan membuntuti mereka. Sang sopir langsung tancap gas mengejar mobil mewah itu. 30 menit kemudian, taksi berhenti di sebuah gedung tinggi. Aku segera turun dengan nafas memburu. Dari pinggir jalan, aku melihat para pria misterius itu membawa targetku masuk ke dalam gedung. Sambil menatap gedung pencakar langit itu, amarah mulai membara dan meledak di dalam lubuk dadaku. Nama grup Gwen terpampang megah. Dia adalah Gwen Ivan, putri tunggal sang presiden direktur yang berkuasa. Wanita itu benar-benar pengganggu. Beraninya dia merusak momen manisku bersama kekasih tercinta saat di Beijing. Begitu dia sampai di Beijing, wanita menyebalkan itu langsung menghubunginya. Di sisi lain, Lin Miao Miao menatap layar komputer dengan geram. Posisi kakaknya telah melenceng 10 km dari arah rumah. Emosinya meledak. Seharusnya mereka segera pulang, tapi kenapa kakaknya justru pergi semakin menjauh dari rumah? "Abang pembohong!" teriaknya sambil memperbesar peta lokasi. Ternyata kakaknya berada di markas besar grup Wen.
Apa dia menemui wanita lain lagi? Miao Miao menggertakkan gigi karena rasa cemburu yang membakar jiwanya. Dia segera membombardir ponselku dengan pesan beruntun. Aku hanya membalas singkat bahwa sedang ada masalah mendesak. Aku dibawa paksa oleh pria-pria besar untuk urusan dokumen. Mungkin aku akan pulang sedikit terlambat. Benar-benar keterlaluan. Abang jahat ini mulai mengarang cerita bohong. Jika bukan karena pelacak ini, aku pasti sudah tertipu mentah-mentah. Begitu dia kembali, aku akan memberinya hukuman yang sangat berat. Wanita penggoda itu juga takkan kumaafkan. Sambil mengumpat, Miao Miao segera berlari menuju lantai bawah. Di dalam kantor grup Gwen yang sunyi, aku menunggu kehadiran sang dewi, Gwen Yifan. Sejujurnya, aku merasa sangat linglung. Aku sama sekali tidak memiliki keinginan untuk berada di tempat ini. Namun, Gwen Yifan mengancamku dengan masalah utang. Ternyata, dialah sosok misterius yang menghutangi ibuku selama ini. Pantas saja, ibu bisa kabur dengan mudah meski utangnya menggunung. Aku merasa benar-benar tak berdaya sekarang. Tak lama kemudian, Gwen Yifan masuk. Nona Gwen, ada alasan apa Anda memanggilku secara tiba-tiba hari ini? Aneh rasanya melihatmu ada di Kyoto tanpa memberi kabar padaku. Itu membuat hatiku merasa sangat gelisah. Aku tertegun sejenak. Kupikir ini soal menghapus pertemanan, ternyata bukan. Aku hanya bisa menggaruk kepala. Aku dipaksa ke sini dan belum terbiasa dengan suasana Kyoto. Jadi, tolong mengertilah posisiku saat ini. Jika tak ada urusan lagi, aku harus segera pulang sekarang. Kita bisa bertemu di lain hari. Pikiranku terus tertuju pada Lin Miao Miao. Aku berjanji akan segera kembali setelah urusan ini selesai. Kehadiranku mungkin mengganggu pekerjaanmu, dan Miao Miao pasti akan mengamuk jika aku tidak segera kembali ke rumah. Namun, dengan nada suara rendah yang mengintimidasi, Gwen Yifan menjawab, "Tidak, kau tidak boleh pergi." Aku tersentak kaget. Apa? Kenapa? Bukankah aku hanya akan mengganggu konsentrasimu dalam bekerja di sini? Tunggulah sebentar, aku hampir selesai. Padahal seharusnya dia pulang dan beristirahat setelah jam kantor berakhir. Nona Sue pasti sangat lelah setelah bekerja seharian. Bukankah lebih baik jika dia segera beristirahat di rumah? Selembar kertas putih diletakkan di atas meja oleh tangannya yang terlihat sangat halus namun sangat dingin. Gwen Yifan menunjuk kontrak itu dengan tatapan datar. Atmosfer di dalam ruangan seketika berubah menjadi mencekam. Firasat buruk mulai menghantuiku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku meraih kontrak misterius di hadapanku itu. Begitu membacanya, ekspresiku langsung membeku. Ini adalah kontrak pinjaman dengan jumlah angka yang sangat fantastis. Jumlahnya mencapai lebih dari 7 juta yuan. Dan yang paling mengejutkan, namaku tertulis jelas sebagai sang peminjam. Bahkan ada cap jempol merah milikku di sana. Kenapa utang ibuku tiba-tiba berubah menjadi tanggung jawab pribadiku? Aku menatapnya dengan rasa tidak percaya. Haha, Nona Gwen, Anda pandai bercanda ya, jangan menakutiku seperti ini. Namun, wajahnya tetap sedingin es tanpa ekspresi sedikit pun. Dia seolah-olah sedang menyangkal semua pembelaanku tadi. Katakan sesuatu, Nona. Jangan diam saja dan menakutiku. Jantungku berdegup kencang karena situasi yang semakin genting. Katakan kalau ini bohong. Givan terdiam dingin sejenak, lalu menghela napas panjang dan membenarkan kenyataan pahit itu. Melihat tatapan putus asaku, duniaku serasa runtuh seketika. Ibu meninggalkanku, dan sekarang aku terjebak dalam situasi ini. Aku malah bertemu kakak posesif yang tak mau melepaskanku. Niatnya mencari uang lalu kabur, tapi takdir berkata lain. Belum sempat menghasilkan sepeser pun, aku sudah berhutang 7 juta. Melihat wajah melasku, Wang Jivan malah tersenyum tipis penuh kemenangan. Ternyata kontrak itu atas namaku karena ibuku yang memintanya demi uang. Itu cara Jivan untuk mengikatku pada perjanjian maut ini. Dia menggunakan kontrak itu untuk memaksaku ke Kyoto. Tujuannya? Jelas, agar aku tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Wang Jivan mendengus melihatku yang lesu tak berdaya. Dia menghiburku dengan kata-kata manis namun penuh kendali. Jangan khawatir, manis. Asal kau patuh, semua akan baik-baik saja. Aku menelan ludah dengan gugup. Apa maksud dari senyuman itu? Apa maumu, Kak? Tanyaku gemetar. Dia menatapku tajam seolah tahu aku tak punya uang untuk membayar hutang ibuku. Aku benar-benar tidak paham jalan pikiran Wang Jivan. Di kepalaku sekarang hanya ada beban hutang 7 juta yang menyesakan. Pikiranku kalut membayangkan ibu yang menjual diriku. Dengan putus asa aku bergumam, Kak, sepertinya aku tak bisa melunasinya sekarang. Teman masa kecilku itu menatapku remeh saat aku bicara soal melunasi hutang. Aku punya niat, tapi kemampuanku nol besar. Hehe, kuberi kau kesempatan. Jika tak punya uang untuk membayar hutangmu, bocah polos, bayarlah dengan tubuhmu sendiri. Aku tersentak bingung. Bayar dengan tubuh? Maksudmu? Kau mau mengambil ginjalku, Kak? Tanyaku dengan wajah pucat pasi. Siapa juga yang butuh ginjalmu? Jivan menghela napas melihat kebodohanku yang mengira ini soal nyawa dalam arti harfiah. Tunggu di sini sebentar, lalu ikut denganku. Tak ada alasan bagimu untuk menolak, paham? Perintahnya dengan nada otoriter. Jangan coba-coba menunda, atau kau tahu akibatnya. Semuanya ada dalam kontrak. Aku bungkam, menyadari ini adalah ancaman nyata. Tadinya kukira dia hanya ingin bernostalgia sebagai kakak yang baik,
Tapi ternyata ini adalah jebakan yang mengerikan. Belum lagi Lin Miao Miao, jika dia tahu aku terlambat pulang, kemarahannya akan meledak dan aku harus bersusah payah menenangkannya. Benar saja, saat mengecek ponsel, pesan dari Lin Miao Miao sudah membanjir air bah yang menghantam pertahananku. Isinya penuh stiker kemarahan yang meluap-luap. Jika aku tidak segera kembali, masalah besar pasti akan menghampiriku hari ini juga. Aku segera mengetik balasan untuk menenangkan Lin Miao Miao. Kak, aku serius, jika aku tak pulang sekarang, nyawaku dalam bahaya. Kau pasti tidak tega melihat adikmu yang imut ini menderita, kan? Rasanya sulit sekali menjelaskan situasi gila ini padanya. Bahaya kematian apa jika tidak pulang? Tiba-tiba Wen Jifan mendekat dan berbisik tenang tepat di telingaku. Apapun bahayanya, kakak akan melindungimu. Jadi, ikutlah pulang bersamaku sekarang juga, perintahnya tanpa celah untuk membantah. Aku terpaku melihat punggung Wen Jifan yang melangkah keluar. Aku benar-benar terjepit di antara dua kekuatan yang mengerikan. Di satu sisi ada kakak yang mengancamku dengan hutang, di sisi lain ada kakak posesif di rumah yang bisa mengamuk kapan saja. Kepalaku berdenyut kencang karena kerumitan ini. Jifan berhenti di depan pintu dan berseru dingin, "Ayo, tunggu apa lagi? Berhentilah diam di sana. Aku sudah bilang akan menyelesaikan semuanya. Di wilayahku, kau tidak perlu merasa khawatir." Meski ragu, aku akhirnya mengikuti langkahnya menuruni tangga. Di sana, sebuah mobil mewah sudah menunggu kedatangan kami. Sopir yang menjemputku tadi sudah menyalakan mesin. Begitu aku masuk ke dalam mobil, suasana langsung terasa sangat mencekam. Jifan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Coba ceritakan, bagaimana pengalamanmu selama beberapa hari ini di Kyoto?" Sementara itu, malam kian pekat. Di sebuah toko kecil, Ye Yujing melihatku pergi bersama Wang Jifan dengan tatapan tajam. Sudah kuduga, wanita itu lagi. Ye Yujing menggertakkan gigi dan hampir saja berlari mengejar mobil yang membawa kami pergi. "Sialan!" teriak Ye Yujing frustrasi. Dia segera menyetop taksi di pinggir jalan untuk mengikuti kemana arah mobil kami melaju. Di tempat lain, Lin Miao Miao duduk di kursi mobil sambil memegang tablet dengan tangan yang bergetar karena emosi. Tatapan matanya yang merah padam tertuju pada pelacak lokasi yang terus bergerak. "Lokasi kakak." Dia mulai berpindah lagi. Dia sudah keluar dari bangunan itu, tapi anehnya, rute yang diambil sama sekali bukan arah menuju rumah kami. "Kakak kurang ajar." Lin Miao Miao teringat sesuatu yang telah dihapusnya kemarin dengan penuh amarah dan rasa cemburu. "Kenapa kau lamban sekali bereaksi, kakak? Mungkinkah orang yang membawamu pergi adalah wanita itu, Wang Jifan?" Amarahnya memuncak saat menyadari kakaknya dibawa pergi oleh wanita lain tanpa memberikan kabar atau penjelasan jujur padanya. Lin Miao Miao menggembungkan pipinya, merasa dikhianati. "Kakak menjijikan, kau berani membohongiku hanya demi wanita itu. Tunggu aku, kakak. Aku pasti akan menyeretmu keluar dari cengkraman wanita ular yang menjijikan itu," sumpahnya dalam hati. Akhirnya aku sampai di depan apartemen mewah milik Wang Jifan. Begitu masuk ke dalam, suasana sunyi menyambut kami. Dengan penuh kebingungan, aku memberanikan diri bertanya, "Kak, tolong beri aku jawaban jujur. Untuk apa sebenarnya kau membawaku ke sini? Kenapa reaksimu selambat itu, adik kecil?" Sindiran Gwen Jefferson membuatku terpejam sesaat menahan malu. Melihat siluet menggoda saat dia menaiki tangga, sebuah niat nakal mulai bergejolak di benakku. Aku membuntutinya masuk ke kamar, lalu membanting pintu hingga tertutup dengan suara dentuman keras. Wen Jifan menatapku tajam. "Apa yang kau lakukan?" "Kakak, aku sudah lelah berdebat denganmu. Maafkan aku." Aku menerjangnya, namun dia menghindar gesit dan langsung mengunci lenganku dengan kuat. Dia memutar tubuhku dengan teknik kuncian mematikan. Sakit sekali," teriakku pecah karena perih. "Apa kau dikuasai insting liarmu, bocah?" "Aku salah kak, tolong ampuni aku kali ini." Wen Jifan mendengus jijik, lalu menendangku hingga tersungkur dengan kaki indahnya yang seputih giok. Punggungku diinjak keras. "Loli, kau punya kekasih di Kyoto, kan? Mengaku saja, dan terlebih lagi. Kau berani menghinaku lewat ponsel? Hapus sekarang." "Bukan begitu, biarkan aku menjelaskan semuanya." Jantungku berdegup kencang. Ternyata kemarahannya dipicu oleh aduan provokatif dari Lin Miao Miao. "Kau benar-benar lepas kendali. Selain ingin menyakitiku, kau biarkan gadis itu menghina kakakmu sendiri? 6 bulan berlalu dan kau melupakanku tanpa penjelasan?" Suaranya bergetar seolah dikhianati oleh takdir. "Maafkan aku kak." "Sudahlah, lupakan. Aku memanggilmu untuk hal lain, cepat bangun sekarang." Wen Jifan melepaskan pijakannya. "Sekarang ceritakan, apa saja yang kau lalui selama menetap di Kyoto?" Terdesak oleh tatapan mautnya, aku terpaksa membocorkan seluruh kejadian yang kualami beberapa hari ini. Aku menumpang di rumah teman ibu, tapi putri pemilik rumah sangat terobsesi padaku secara berlebihan. Jadi pesan-pesan balasan itu dikirim olehnya? Benar, saat itu aku sedang tidak ada di rumah. Dia menghela napas lega. Kini, aku hanya ingin segera pergi sebelum kekacauan lain meledak. Aku harus mencegah Lin Miao Miao bertindak gila dan melukai dirinya sendiri. Namun soal hutang itu, jika Wen Jifan sampai menyelidikinya, aku tak punya pilihan selain menyerah pada keadaan yang pelik. Aku menghela napas panjang. "Bolehkah aku pergi sekarang, Kak? Aku punya urusan mendesak. Jika tidak, pria itu akan menghabisiku." Melihat wajah panikku,
Wen Jifan justru tertawa kecil. Jika hidupmu semenderita itu, jangan kembali ke sana. Kakak pasti bercanda, kan? Itu mustahil. Dia mencibir, menatap remeh mantan teman sekolah dasarnya yang kini terlihat begitu menyedihkan dan terpuruk. Sebagai seniormu, aku tak tega melihat ini. Kebetulan ada satu kamar kosong di rumahku. Menginaplah di sini. Di sisi lain, Ye Jujin mencari tanpa arah, merasa frustrasi karena kehilangan jejaknya. Amarahnya membara membayangkan pria tercintanya direbut wanita lain. Tiba-tiba, suara mungil terdengar dari belakang. Lokasi kakakku menunjukkan dia ada di gedung depan. Ye Jujin menoleh dengan perasaan bingung sekaligus penasaran. Terlihat seorang gadis berambut perak menggenggam tablet, dengan erat sambil berlari kencang ke arah depan. Di sampingnya ada pelayan yang pernah menjemput Hyang Won sepulang sekolah kemarin sore di gerbang. Siapa sebenarnya gadis berambut perak itu? Dan siapa kakak yang dia maksud dengan penuh semangat? Apa mungkin dia juga mengincar pria yang kucintai? Pikiran buruk mulai meracuni benak Ye Jujin. Ye Jujin segera membuntuti mereka. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di depan sebuah apartemen mewah. Lin Miao Miao memeriksa koordinat di tabletnya, lalu memberikan instruksi tegas kepada pelayan di sampingnya. Lokasinya tepat di sini. Wanita rubah itu pasti ada di dalam. Tenanglah, nona muda. Mereka baru saja sampai, jadi belum ada kejadian buruk. Kita hanya perlu membawa Tuan Jian pulang. Lin Miao Miao langsung merangsek maju dan berteriak histeris, wanita iblis. Cepat buka pintunya sekarang, kembalikan kakakku. Suara bel yang ditekan bertubi-tubi menciptakan kebisingan yang sangat mengganggu di koridor. Wen Jifan dari dalam rumah mendengus kesal. Siapa yang bertamu tidak sopan selarut ini? Suara lengkingan dari luar terasa sangat familiar. Tunggu, mungkinkah itu suara Lin Miao Miao? Bagaimana dia bisa menemukan tempat persembunyian ini? Seketika rasa panik luar biasa menyergap seluruh tubuhku. Di bawah sana, Ye Jujin bersembunyi di balik tiang lampu, menatap tajam gadis yang tampak begitu bertekad. Ternyata begitu banyak orang yang memuja kekasihku. Namun, aku tahu tidak boleh gegabah saat ini. Muncul sekarang hanya akan memperkeruh suasana. Tiba-tiba, mata gadis berambut perak itu menatapku dengan tajam. Siapa sebenarnya Lin Miao Miao ini? Kehadirannya di pintu kuabaikan sepenuhnya saat sosok dingin Wen Jifan muncul di belakangku. Ekspresiku menegang seketika. Tanpa ragu, dia meneriaki kakak, lalu menerjang melewati Wen Jifan begitu saja untuk masuk. Sebelum sempat bereaksi, Miao Miao sudah memeluk erat sambil merengek manja. Kakak jahat, beraninya kakak terus mengabaikanku. Kakak tega membohongiku hanya demi berduaan di rumah wanita lain? Apa alasan kakak kali ini? Pelukan erat Miao Miao membuatku linglung sejenak. Namun, tatapan tajam Wen Jifan yang berdiri kaku di samping kami terasa menusuk. Jadi ini rencanamu? Mengirim lokasi agar mereka datang menyelamatkanmu dari genggamanku, tanyanya dengan nada penuh intimidasi. Tatapan matanya yang mengerikan bertemu dengan mataku. Seketika, gelombang panik yang hebat menghantam dadaku tanpa ampun. Aku tergagap menjelaskan bahwa aku tak mengirim apapun. Mungkinkah gadis ini diam-diam memasang alat pelacak di tubuhku? Hasrat kontrol Miao Miao benar-benar mengerikan. Dia menatap Wen Jifan dengan penuh rasa jijik yang tak tertahankan. Kakak kesayanganku seharusnya pulang bersamaku. Beraninya wanita sepertimu mencoba memonopoli dia untuk dirimu sendiri? Dasar wanita licik. Wen Jifan menatapku dengan raut wajah polos yang seolah tak berdosa, membuatku semakin bingung. Dia menghela napas panjang karena pasrah. Jadi ini gadis keras kepala itu? Akhirnya aku melihatnya secara langsung hari ini. Miao, Miao, membalas dengan dengusan meremehkan saat melihat Wen Jifan mengabaikannya. Dia mengangkat bahu dengan sangat angkuh. Kau pikir aku bodoh? Kau membawanya kembali karena kau menyesal telah melepaskannya dulu, kan? Benar-benar memuakkan. Mendengar tuduhan itu, satu alis Wen Jifan terangkat. Tatapan skeptisnya seolah meragukan setiap kata yang keluar dari mulut Miao Miao. Aku sudah membaca semua pesan kalian. Kau menolak cintanya dan hanya menjadikannya mainan untuk kepuasan egomu sendiri. Kau menjebaknya masuk Universitas Kyoto hanya agar dia tetap menjadi peliharaanmu? Benar-benar tak tahu malu. Asal kau tahu, kakak sudah lama melupakanmu. Wen Jifan tampak gemetar menahan amarah yang mulai meledak hebat. Sudut bibir Wen Jifan berkedut sebelum akhirnya dia tertawa dingin. Omong kosong macam apa yang sedang kau bicarakan? Hah? Dasar wanita bermuka dua. Ayolah kakak, mari kita pulang. Tempat ini bukan tempat yang aman untukmu. Lagi pula, dia tidak peduli padamu. Aku menelan ludah saat melihat ekspresi Wen Jifan yang mendadak berubah sangat serius. Jantungku berdegup kencang karena gugup. Jujur saja, aku benar-benar buta akan apa yang ada di dalam pikiran Wen Jifan. Tapi aku juga tak sepenuhnya setuju dengan Miao Miao. Bagiku, Wen Jifan hanya ingin aku tetap berada di sini. Aku merasa hanya seperti alat pelampiasan emosinya. Namun, masalah utang 7 juta itu pasti akan membuat kami terus terikat. Sudut hatiku berkata untuk memikirkannya nanti. Lagi pula, aku sudah mengenal Senpai cukup lama untuk memahami situasinya. Aku menghela napas pasrah. Senpai, sepertinya aku tak akan mengganggumu malam ini. Beristirahatlah dengan tenang, aku akan pergi. Senyum puas mereka di wajah Miao Miao. Hehe, kakak memang yang terbaik, ayo kita pergi dari sini sekarang juga. Saat kami melangkah pergi, suara dingin Wen Jifan menusuk udara.
Yang Wang, jika kau pergi hari ini, aku takkan memaafkanmu. Aku terpaku melihat tatapan dinginnya yang menusuk. Apa maksud dari ancaman itu? Mengapa dia begitu bersikeras menahanku? Dia tak membiarkanku pergi begitu saja. Tapi Yang Wang, apa kau benar-benar percaya pada kata-katanya? Tentu saja tidak. Wanita menyebalkan. Ingin merebut kakak kembali? Wen Jifan mendengus, jangan terlalu percaya diri, kau tidak sepenting itu. Dasar egois. Kakak sekarang adalah milikku. Kaulah yang merusak hubungan antara aku dan kakakku. Apa kau tidak punya rasa malu? Melihat mereka berdua semakin memanas, aku segera mencoba menengahi badai pertengkaran ini. Berhenti berdebat. Tidak ada gunanya. Namun Wen Jifan menatapku tajam. Malam ini, kau harus tetap di sini. Mengerti? Kakakku takkan sudi tinggal bersama wanita busuk sepertimu. Miao Miao menarik bajuku dengan kuat seolah tak ingin melepaskanku. Dia berbalik dan menunjukkan senyum manis yang mematikan. Benar kan, Kak? Kakak pasti ingin pulang bersamaku, bukan? Aku memandang Miao Miao, lalu beralih menatap raut wajah Wen Jifan yang membeku. Situasi ini benar-benar membuatku sesak. Aku menghela napas berat. Aku tak mengerti mengapa Wen Jifan mendadak memintaku tinggal. Apa dia kasihan padaku? Aku takkan bergantung pada orang yang pernah membuangku. Soal uang itu, Senpai, aku akan mengembalikannya setelah menghubungi ibuku. Aku takkan mengganggumu lagi. Yang Wang, aku benar-benar tak tahu apa yang sebenarnya sedang kau pikirkan saat ini. Kau pikir aku menggunakan utang untuk mengancammu? Tidak. Tapi Bibilin sangat baik padaku, aku tak ingin mengecewakannya. Karena itulah aku harus pergi sekarang. Setelah berkata begitu, aku berbalik melangkah keluar meninggalkan ketegangan yang mencekam. Miao Miao merangkul lenganku dengan bangga sambil mengejek Wen Jifan. Di belakang kami, wajah Wen Jifan tampak hancur. Akhirnya, emosinya meledak dan dia berlari naik ke atas. Yang Wang, apa wanita jahat itu tidak menyakitimu? Mana mungkin? Senpai cukup konservatif, dia takkan berani macam-macam. Kupikir pilihanku untuk pergi sudah sangat tepat. Matanya menelusuri data pribadi di tablet. Kakak, jangan coba-coba membohongi Miao Miao lagi ya. Tapi dia malah mengikuti wanita lain pulang. Banyak wanita penggoda di luar sana. Bagaimana kau tahu lokasiku? Apa kau memasang pelacak? Ini hukuman karena kakak hobi berbohong. Kau benar-benar melacakku, kan? Cepat lepaskan. Tidak, kakak harus dalam pengawasanku selamanya. Saat itu, Ye Jujin mengintip dari balik sudut. Matanya yang telah menyiratkan dendam membara, teganya dia. Siapa sebenarnya wanita jalang itu? Di apartemen, Wen Jifan berbaring lesu sambil menatap tajam deretan informasi di layar tabletnya. CEO Grup Lin Yulin? Wah, juniorku ini sungguh luar biasa, bahkan dia tak bisa menjelaskan pada dirinya sendiri. Wen Jifan benar-benar tak habis pikir. Apa semua ini gara-gara kembalinya Lin Miao Miao ke Kyoto? Ucapanku pada Hyang Won pasti melukai hatinya, hingga dia tega menolakku mentah-mentah hari ini. Saat itu aku hanya ingin fokus pada ujian sebelum memikirkan cinta di Kyoto. Aku berniat mempertimbangkannya, tapi tak kusangka Hyang Won akan sangat terpuruk karena kalimat itu. Dia menolakku di depan gadis lain. Aku mengecek ponsel, tapi jendela obrolanku hanya berisi satu pesan sistem tentang pertemanan baru. Ternyata pria itu sudah kembali sekarang. Aku tak punya penjelasan untuk diriku sendiri. Di sisi lain, Lin Miao Miao menggigit bibir dengan ragu. Sepertinya bukan wanita jahat itu yang mengincarnya, tapi dia yang memaksa kakak kembali. Kalau begitu, malam ini kakak bebas dari hukuman. Aku hanya bisa meringis. Haruskah aku bersyukur tidak dihukum? Ancaman apa yang wanita itu gunakan? Dia memaksamu ke rumahnya demi hutang? Bagaimana kau tahu? Miao Miao menepuk dada dengan angkuh. Aku ini cerdas. Jadi, berapa hutang kakak padanya? Kurasa lebih dari 7 juta. Bagi kakak, itu jumlah yang sangat menyesakkan, kan? Pantas saja wanita itu berbuat semena-mena. Kakak terpojok tanpa pilihan lain, benar kan? Kalau kakak berhutang padaku sebanyak itu, apa kakak akan patuh juga? Apa maumu, gadis kecil? Maksudku, jika aku melunasi hutang itu, apa kakak bersedia menuruti segala keinginanku? Seperti pelukan, ciuman, atau bahkan tidur bersama? Hei, jangan bicara yang aneh-aneh. Aku tidak bercanda. Tiba-tiba dia mendorongku keranjang, kaki indahnya menekan kuat di antara kakiku. Apa yang kau lakukan? Aku terpaku menatap gadis bergaya Jepang yang menggemaskan ini. Bukankah makan dan tidur bersama adalah hal wajar bagi pasangan kekasih? Miao, ini agar kakak terbiasa denganku. Jika hutang 7 juta itu aku bayar, kakak jadi milikku, kan? Aku memegang bahunya dan menjauh. Tunggu, aku tidak pernah setuju untuk jadi budakmu. Kau pasti meminta uang ini dari ibu, kan? Jangan memaksa kakak menuruti keinginan gilamu. Aku tahu Miao Miao yang akan membayar. 7 juta itu receh bagi uang saku pribadiku. Aku ternganga tak percaya. Miao Miao langsung berlari menuju laci dan mengambil sesuatu. Dia menyodorkan sebuah kartu bank. Ini adalah seluruh tabungan hasil uang saku Miao Miao. Isinya 1,5 miliar. Ambillah kakak, lemparkan kartu ini tepat ke wajah wanita jahat itu. Dasar wanita penggoda. Uang ini akan kuganti nanti, jadi jangan ganggu kebahagiaan kami lagi. Kau benar-benar kaya raya,
Ya? Tapi dengar, uang bisa membeli raga dan kepatuhanku, bukan jiwaku. Kakak salah paham, tapi jiwamu takkan jatuh ke tangan mereka. Tangan mungilnya mengelus kepalaku lembut. Miau miau, tak pernah menilai kakak dengan uang. Tapi jika uang ini bisa membeli kebersamaan kita, maka ini sangat berharga, karena miau miau hanya ingin kakak tetap di sisiku selamanya. Kata-katanya sungguh menyentuh. Aku bangkit dan meletakkan kartu itu kembali ke atas meja. Simpanlah uangmu. Hutang itu akan kulunasi saat ibu pulang nanti. Lin miau miau menatapku heran. Kurasa senpai, bukan tipe orang yang akan mengancamku selamanya. Sementara di sisi lain, gadis manis berkuncir dua memberikan paket pada Ye Jujin. Senyum licik tersungging di bibirnya. Sekarang kesayanganku akan tetap bersamaku. Jika Hyang Won terus begini, dia akan direbut wanita lain. Sifat posesifku mulai bangkit, aku takkan tinggal dia melihat mangsaku didekati orang lain. Aku harus lebih agresif. Senyum Ye Jujin semakin lebar saat dia melangkah masuk ke dalam kamar. Pandanganku menyapu seisi ruangan sebelum akhirnya mendarat di sofa. Xiao Jin, kenapa kau mendadak pindah sekolah lagi? Apa kau begitu merindukan rumah, atau kau kembali untuk mempermainkanku demi pria itu lagi? Sudah bertahun-tahun kau bersamanya, bagaimana perkembangannya sekarang? Ye Jujin hanya bisa menggelengkan kepala dengan raut lesu. Aku belum berani menyatakan perasaan. Entah dia yang terlalu peka atau memang aku yang bermasalah. Situasi ini sangat gawat. Zaman sekarang, orang baru kenal 3 hari saja sudah berani masuk kamar hotel. Kalian berdua terlalu lamban. Ini tidak akan berhasil jika kau tidak bersikap lebih tegas padanya. Saran dariku, jadilah dominan. Ikat dia, gunakan stocking hitam, lalu buat dia bertekuk lutut di bawahmu. Tanyakan statusnya. Jika dia lajang, buat dia menderita sampai dia tidak punya pilihan selain menerimamu. Ye Jujin terbelalak kaget mendengar ide gila itu. Wen tertawa. Tentu saja kau takkan berani melakukannya. Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. Baiklah, aku harus segera kembali ke asrama sekolah sekarang. Sampai jumpa di hari libur. Setelah Wen pergi, Jio melangkah masuk dan membuka pintu dengan kasar. Di atas meja, terlihat tumpukan tali, selotip, dan obat-obatan misterius pemberian dari Wen ke tadi. Semuanya hampir siap. Tunggu aku sayang, sebentar lagi aku akan membawamu pulang selamanya. Esok sorenya setelah ujian selesai, aku duduk santai di lapangan kampus sambil meregangkan otot-ototku. Tiba-tiba terdengar suara lembut yang sangat akrab. Ye Jujin datang menghampiriku dengan tangan tersembunyi di balik punggung. Senyum manis terpancar di wajahnya yang cantik. Eugene, bagaimana hasil ujianmu tadi? Lancar, aku sudah belajar keras. Kebetulan sekali bertemu di sini. Apa kau mau langsung pulang? Belum, aku ingin jalan-jalan sebentar. Ye Jujin mendongak, tanpa sedang memutar otak mencari alasan yang tepat agar aku mau ikut dengannya. Dia ingin aku ikut tanpa rasa curiga sedikit pun. Li Jing, aku pergi duluan ya. Tunggu sebentar. Ye Jujin berlari mengejarku dan menarik tasku. Wajahnya merona merah saat aku bertanya ada apa dengannya. Kenapa wajahmu merah sekali? Bukan apa-apa, aku hanya ingin mengajakmu mampir ke rumahku sebentar. Aku butuh bantuanmu memeriksa draft komik terbaruku. Mendengar itu, aku sempat ragu dan merasa segan. Aku mencoba menolak halus, tapi dia bersikeras karena besok adalah bagian klimaks yang sangat penting. Aku ingin menunjukkan gaya gambar dan alurnya padamu. Gadis di depanku ini menatapku penuh harap. Sangat sulit untuk menolak permintaannya yang tulus, lagi pula saat ini sepertinya adalah waktu yang tepat. Kurasa ini takkan membangkitkan trauma tentang Lin Miao Miao. Baiklah, tapi aku hanya bisa setengah jam saja. Terima kasih, serunya riang. Ada gelombang kegembiraan yang terpancar jelas dari tatapan matanya saat itu. Akhirnya aku mengikuti Ye Jujin pulang. Kini aku berada di kamarnya, asyik membaca koleksi komik Harry Potter. Sementara itu di dapur, dia menyiapkan kopi panas sambil mengambil wadah kecil dari dalam kulkas. Di dalamnya terdapat bubuk obat yang sudah halus. Saat dia menuangkannya ke kopi, aku mendadak muncul. Alur ceritanya sangat menarik, hanya saja bagian akhirnya sepertinya masih berupa sketsa yang belum tuntas. Dia tersentak kaget dan refleks menjauhkan wadah itu sambil menggenggam sendok dengan tangan yang gemetar. Dengan cepat dia mengaduk bubuk itu. Aku yang penasaran mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Hanya membuat kopi kok. Oh, kau suka kopi juga? Tentu. Tapi secangkir ini khusus untukmu. Aku merasa ada yang janggal. Biasanya aku minum kopi, tapi kenapa dia hanya membuat 1 cangkir? Mataku tertuju pada wadah kecil di atas meja yang masih menyisakan sedikit bubuk berwarna putih. Bahkan ada sisa bubuk yang tercecer. Jelas sekali dia baru saja memasukkan sesuatu ke minuman itu. Perasaan buruk mulai menyelimutiku. Aku menelan ludah sambil menatap wajah lembut Ye Jujin yang kini tenang. Aku melangkah mendekatinya, berniat mengambil wadah kecil itu untuk memastikan kecurigaanku selama ini. Tapi sebelum tanganku sampai, dia langsung menutupinya dengan cepat sambil menatapku dengan mata penuh kepanikan. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Panik di matanya semakin menguatkan dugaanku bahwa ada yang tidak beres. Kenapa dia hanya membuatkan kopi untukku dan menambahkan bubuk misterius seperti itu ke dalamnya? Jangan-jangan ini adalah obat bius untuk membuatku pingsan seketika? Pikiranku mulai melayang kemana-mana. Aku teringat kejadian saat aku tak sadarkan diri dulu. Ini hanya pemanis buatan kok, ucapnya lirih. Gula?
Ye Jujin menyerahkan cangkir itu padaku sambil memberikan senyuman manis yang terasa begitu mencekam. Kopi yang kubuat sudah mendingin, kau sudah bisa meminumnya sekarang. Secara insting, aku langsung melangkah mundur karena firasat buruk. Aku yakin 90%, hanya dengan satu tegukan kopi ini, kau akan pingsan dalam 10 menit. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan hal gila ini. Sayang, ini sangat enak, ucapnya sambil mendekatiku. Dia memberiku isyarat untuk menerima kopi itu. Aku menatap wajahnya yang tersenyum polos namun menyimpan aura yang sangat mencekam. Ada sesuatu yang janggal di tengah kegelapan malam ini. Ayo cepat minum, jangan membuatku menunggu, desaknya dengan tatapan tajam. Aku terus menggelengkan kepala dan berusaha menghindar. Tidak, aku baru saja meminum banyak soda di sekolah tadi. Aku sedang tidak ingin minum sekarang. Ayo kita bahas komikmu lain kali saja, hari sudah mulai larut malam. Aku harus pergi duluan, ucapku sambil berbalik untuk melarikan diri. Namun baru melangkah 2 kali, segalanya berubah. Tekanan yang sangat hebat menghantam tubuhku hingga tersungkur ke lantai. Secara insting, aku berusaha keras untuk bangkit kembali. Namun Ye Jujin sudah menindih tubuhku. Sebuah bilah tajam yang berkilau kini menekan tepat di depan dahiku. Sayang, jangan bergerak sedikit pun, ucapnya sambil tersenyum aneh yang membuat bulu kuduku berdiri seketika. Rambut merah mudanya terurai jatuh, sementara matanya memancarkan kegilaan yang mengerikan. Kenapa kau menolak untuk meminumnya? Kumohon, turunkan dulu senjatamu itu. Diamlah, jika kau meminumnya perlahan, semua akan baik-baik saja. Ayo, buka mulutmu. Suaranya terdengar sangat manis namun mematikan. Aku sadar bahwa Jiu Jin di depanku ini sudah benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kopi di gelas itu pasti sudah diracuni. Aku benar-benar tidak habis pikir bagaimana dia bisa berubah menjadi sosok semengerikan ini. Dia tidak hanya memaksaku meminum kopi bermasalah, tapi juga mengancam nyawaku dengan pisau. Apa yang salah dengan orang ini? Dan lagi dia memanggilku sayang. Firasat burukku tentang saat-saat aku pingsan sebelumnya kini mulai terkuak menjadi kenyataan pahit. Ye Jujin selalu memanggilku dengan sebutan itu. Kenapa kau tidak mencintaiku? Kumohon, cintailah aku, tanyanya dengan nada penuh obsesi. Pertanyaan beruntun itu membuatku terpaku dan kebingungan. Sebelum sempat menjawab, aku mulai terbatuk-batuk karena merasa sangat tidak nyaman. Kali ini kau takkan bisa kabur lagi. Selama liburan ini, kita akan terus bersama setiap saat, ucapnya sambil menatapku dalam. Melihat sorot matanya yang hampir gila, aku tahu ada yang tidak beres. Sementara itu, matahari mulai terbenam di kediaman Villa Lin. Lin Miao Miao mengunyah makanannya dengan kesal. Dia terus menggerutu karena kakaknya yang nakal itu belum juga pulang untuk makan malam. Dia segera mengambil tablet dan membuka aplikasi pelacak. Namun sial, layar menunjukkan bahwa alat pelacaknya telah rusak total. Lokasinya tidak bisa ditemukan lagi. Wajah Lin Miao Miao pun memerah karena marah dan bibirnya mengerucut dengan perasaan sangat kesal. Dia yakin kakaknya sengaja mematikan ponsel dan menghancurkan alat pelacak itu. Kakak benar-benar jahat karena bersembunyi dariku. Wen Jifan mengerutkan keningnya dengan sangat dalam. Dia melirik ke arah wanita itu, satu-satunya teman yang dia kenal dari pihak kakaknya. Mungkinkah si brengsek Wen Jifan itu yang melakukan semua ini lagi? Meskipun dia sudah ditolak mentah-mentah oleh kakaknya, namun terlihat jelas bahwa dia masih merasa tidak puas. Jadi, bukan tidak mungkin jika dia nekat mencari kakaknya kembali. Memikirkan hal itu, Lin Miao Miao langsung bangkit berdiri dengan penuh amarah. Dia menatap tajam ke arah pelayannya. Pelayan, bawa aku menemui wanita sialan itu sekarang juga. Wen Jifan pun hanya bisa menjawab, baik, nona muda. Kita berangkat sekarang? Teriaknya penuh emosi. Ternyata sejam yang lalu, Jiu Jin sempat menguasai ponsel kakaknya secara diam-diam. Dia pergi ke toko untuk mencopot dan menghancurkan pelacak itu. Ternyata dia sudah menyadari bahwa Miao Miao sedang mengawasi mereka melalui tablet. Dia menduga ada sesuatu seperti alat pelacak yang terpasang padaku. Pada saat itulah, Jiu Jin kembali masuk ke dalam kamar. Dia mengulurkan tangannya dan membelai pipiku dengan penuh kasih sayang. Sayang, sekarang sudah aman, takkan ada yang mengganggu kita. Halo sayang, kau datang berkunjung dan belum makan. Aku akan segera memasakkan sesuatu untukmu, ucapnya sambil bergegas menuju dapur. Di bawah kegelapan malam, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti mendadak di pinggir jalan. Lin Miao Miao segera melompat keluar dari pintu mobil. Dia berlari sekuat tenaga menuju kompleks perumahan di depannya. Sang pelayan yang melihat itu pun panik dan berusaha mengejarnya. Nona, tolong pelan-pelan sedikit. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Teriak sang pelayan karena sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka berdua akhirnya sampai di depan pintu rumah Wen Jifan. Miao Miao menekan bel berkali-kali dengan emosi sambil berteriak, Wen Jifan, keluar. Di dalam ruang tamu, Wen Jifan sedang duduk santai sambil memeriksa dokumen di tabletnya. Tiba-tiba suara bel yang sangat bising terdengar. Dia mendesis kesal dan mengerutkan keningnya. Apakah iblis kecil itu datang lagi? Dia pun membuka pintu dan terkejut melihat siapa yang datang. Bocah nakal. Apa maumu kali ini? Lin Miao Miao menatapnya dengan penuh dendam. Katakan, di mana kau sembunyikan kakakku? Apakah kau menculiknya lagi? Jangan pura-pura bodoh, wanita busuk. Kakakku belum pulang ke rumah sampai sekarang.
Kakakmu tidak ada di sini, pergilah cari di tempat lain. Ucap Wen Jifan sambil mencoba membanting pintu untuk mengusirnya. Namun, Miao Miao menahan pintu itu dengan kuat. Jangan berani bersikap sombong padaku. Aku yakin kaulah yang telah menyembunyikannya. Aku harus menggeledah kamarmu sekarang. Tanpa menunggu izin, Lin Miao Miao melesat masuk ke dalam rumah bagai kilat. Pelayan itu melangkah maju, dengan wajah penuh rasa bersalah. Maafkan saya, Nona Gwen, lapor, maaf mengganggu malam-malam begini. Sudahlah, asal jangan keterlaluan. Begitu dia turun, segera bawa dia pergi dari sini secepatnya. Baik, Nona Gwen. 10 menit berlalu, Lin Miao Miao turun dari lantai 2 dengan raut wajah kecewa yang mendalam. Melihat itu, Wen Jifan mendengus dingin. Sekarang terbukti dia tidak ada di sini, kan? Lin Miao Miao mendongak seketika mendengar sindiran itu. Masalah kau membawa saudaraku pulang saja belum kuselesaikan. Kau sudah lancang masuk ke rumahku 2 kali tanpa izin. Aku belum meminta pertanggungjawabanmu, tapi kau malah menantangku. Wen Jifan tertawa saking geramnya melihat tingkah itu. Namun dia enggan berdebat lebih jauh dengan iblis kecil itu. Pergilah jika kau sudah tahu dia tak ada di sini. Jangan ganggu pekerjaanku. Lin Miao Miao menghela napas lesu saat pelayan mengajaknya untuk segera angkat kaki. Kakakku memang tidak ada di sini. Pelayan itu mengangguk patuh lalu mengikuti langkah Lin Miao Miao keluar rumah. Di sisi lain, Ye Yujing menyajikan hidangan lezat di meja. Dia melepas celemeknya, melangkah ke kamar tempatku tak sadarkan diri selama 5 jam. Aku masih belum terbangun dari tidur lelapku. Yujing duduk di tepi ranjang, menopang dagu sambil terus memperhatikanku tanpa henti. Tatapannya penuh kasih sayang dan pengabdian yang menyesakan. Dia menunggu dengan sabar hingga efek obat bius itu memudar sepenuhnya. Sejujurnya, dia sudah memikirkan konsekuensi jika kebenaran ini terungkap. Ada 2 saingan berat yang muncul secara tiba-tiba. Jika tidak bertindak cepat, dia mungkin akan kehilanganmu. Dia tak akan pernah melepaskan harta karun yang telah dicintainya bertahun-tahun. Menyerahkanmu pada orang lain? Mustahil. Di atas ranjang, aku mulai mengerang pelan saat kesadaranku perlahan kembali pulih. Perlahan, kubuka mataku yang terasa sangat berat. Sayang, kau sudah bangun? Yujing menyambutku dengan senyuman manis yang misterius. Mendengar suara itu, kepalaku menoleh perlahan ke arahnya. Ye Yujing berada tepat di sampingku di tengah malam yang sunyi. Kepalaku terasa sangat pening dan berputar hebat. Saat mencoba bangkit, aku terkejut mendapati kedua tanganku terikat sangat kuat. Kakiku pun tak bisa digerakkan sama sekali. Jangan melawan lagi, sayang. Yujing. Apa yang kau lakukan? Tentu saja karena aku mencintaimu. Jadi kau yang membuatku pingsan setiap saat? Ya, sayang. Kau tidak pernah agresif, jadi aku terpaksa melakukan cara ini. Maafkan aku, ya? Rasa takut seketika menjalar ke seluruh tubuhku. Mataku terbelalak, tak percaya dengan kegilaan yang terjadi. Dalam ingatanku, Yujing adalah gadis yang sangat manis dan polos. Dia tak pernah melakukan hal di luar batas seperti ini sebelumnya. Ada apa, sayang? Kau tidak menyukaiku? Dia bangkit dari kursi, mencondongkan tubuhnya ke arahku di atas ranjang dengan perlahan. Sejujurnya, dulu aku sangat menyukainya, tapi kini hanya ada ketakutan. Dia menggunakan topeng kelembutan untuk menjebakku di dalam rumahnya. Hubungan ini sudah tidak sehat. Ini bahkan lebih mengerikan daripada Lin Miao Miao. Kenapa, sayang? Aku hanya ingin kau mencintaiku, itu saja, berjanjilah untuk selalu bersamaku selamanya, ya? Aku hanya terdiam membisu. Dengan sisa tenaga, aku berusaha bersandar pada kepala ranjang. Aku tertipu oleh wajah manisnya yang ternyata menyimpan obsesi gelap. Lepaskan dulu tali di tanganku. Tidak. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Yujing berlutut di tepi ranjang. Tangannya membelai lembut wajahku dengan mesra. Aneh rasanya melihatmu seperti ini. Tolong lepaskan ikatanku sekarang. Tidak, tidak boleh. Dia berteriak histeris lalu menerjang dan memelukku dengan sangat erat. Aku bisa merasakan kelembutan kulit gadis itu menyentuh tubuhku. Aroma tubuhnya yang harum menusuk hidungku seketika. Jangan lakukan ini. Aku merasa sangat malu sekaligus terpojok dalam situasi ini. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan membalas pelukannya. Hal indah ini biasanya hanya ada dalam mimpi, tapi bukan dengan cara begini. Tak ada rasa bahagia, yang tersisa hanyalah rasa ngeri. Apa kau benar-benar tidak mau tinggal di sini selamanya bersamaku secara aktif? Mulai sekarang, hati kita akan menyatu dalam harmoni. Sampai maut menjemput kita. Kau sudah berubah menjadi sangat aneh. Tenanglah. Aku sedang sangat tenang sekarang, sayangku. Aku sangat mencintaimu. Jadi berhentilah menghindariku. Dia tampak marah, padahal akulah yang menjadi korban penculikan di sini. Kenapa kau yang marah? Kalau begitu aku tidak mencintaimu. Lepaskan aku. Mendengar itu, Yujing melepaskan pelukannya seketika. Tatapannya berubah tajam dan penuh amarah, mengunci pandanganku dengan lekat. Aku gemetar ketakutan hingga keringat dingin mulai bercucuran. Sayang, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku bagaimanapun caranya. Belum sempat aku mencerna kata-katanya, tiba-tiba bibir lembutnya mendarat tepat di atas bibirku tanpa peringatan. Pupil mataku mengecil seketika. Otakku serasa berhenti bekerja.
Bibir gadis muda itu terasa begitu lembut dan memiliki rasa manis. Aku terpaksa tenggelam dalam sensasi manis yang menyesakan ini. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang sangat intens. Dia perlahan menarik bibirnya, menyisakan seutas benang perak di antara kami. Sayang, apakah rasanya enak? Aku menggigit bibirku dengan wajah merona. Kau. Tak pernah kubayangkan ciuman pertamaku akan terjadi dengan cara ini. Bersama gadis yang selama ini selalu menghiasi fantasiku. Di bawah rintik hujan malam itu, hatiku bimbang antara amarah atau justru rasa bahagia yang tak terduga. Jin menatapku dalam, bertanya apakah aku punya fantasi liar tentangnya, bagaimana mungkin aku mengakuinya dalam situasi seintim ini? Dengan sedikit perlawanan, dia mengancam akan terus menciumku hingga aku menyerah dan menerima semua keinginannya yang gila itu. Belum sempat aku membela diri, bibirnya kembali membungkam mulutku dengan ciuman yang jauh lebih menuntut dari sebelumnya. Begitu dia melepaskan tautannya, kurasakan wajahku memanas hebat, memerah, hingga ke ujung telinga karena malu yang luar biasa. Dengan napas terengah, dia menatapku penuh obsesi, sementara aku hanya bisa terpaku dengan napas yang berantakan tak karuan. Kumohon, jangan lakukan ini, rintihku pelan. Namun dia membalas dengan tajam, memintaku untuk segera menerimanya saat ini juga. Gadis ini benar-benar sudah gila. Aku memalingkan wajah, tak sanggup menatap sorot matanya yang penuh kegilaan dan dominasi itu. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan nada curiga, apakah penolakanku ini ada hubungannya dengan gadis lain itu? Tanpa permisi, dia merogoh ponselku dan membuka album foto dengan sangat tenang, seolah dia berhak atas seluruh privasiku. Matanya tertuju pada foto-foto provokatif Lin di atas ranjang, memicu tawa meremehkan yang terdengar sangat dingin dan menusuk. Dia mengarahkan layar itu tepat di depan mataku, bertanya apakah gadis inilah alasan mengapa aku menolak janjinya. Aku terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin foto-foto Lin yang seharusnya rahasia itu bisa ada di dalam galeri ponselku? Mungkinkah ini ulah si kucing nakal itu? Jin kemudian bertanya dengan nada cemburu, apakah aku benar-benar menyukai gadis tersebut? Aku mencoba menjelaskan bahwa itu hanya salah paham, foto itu dari internet, tapi penjelasanku terdengar sangat lemah di telinganya. Di tengah hujan malam, senyum licik tersungging di bibirnya. Dia mengejekku, menyebut bahwa berbohong adalah keahlian seekor anjing nakal. Senyum itu tetap bertahan di wajahnya yang cantik namun mengerikan. Padahal, aku mengenal Lin jauh sebelum bertemu dengan Jin. Dia menganggapku berbohong demi menghindarinya. Namun dengan nada obsesif, dia bertekad akan berubah menjadi tipe wanita yang kusukai. Dia berjalan menuju lemari, mengeluarkan rok pendek dan stoking hitam, lalu melemparnya ke atas tempat tidur dengan tatapan menantang. Jantungku berpacu saat dia mulai membuka kancing pakaiannya. Apa yang kau lakukan? Teriakku, dengan sudut bibir yang bergetar. Dia berbisik bahwa malam yang dingin membutuhkan kehangatan, dan keadaan ini pasti terasa sangat tidak nyaman bagi pria sepertiku. Dia yakin dengan gaya seperti ini, momen kebersamaan kami akan terasa jauh lebih nikmat dan membekas di dalam ingatan. Sambil terus melucuti pakaiannya di tengah hujan badai, dia bertekad untuk memanaskan hubungan kami yang selama ini terasa dingin. Hei, hentikan! Jangan melakukan hal gila, mari kita bicarakan ini baik-baik, seruku panik melihat tindakannya yang semakin berani. Dia berhenti sejenak dan bertanya apakah aku setuju. Bagiku, sosoknya saat ini terasa sangat asing dan juga sangat mengerikan. Aku tetap menolak. Dia langsung menuduh ini karena Lin, padahal aku hanya memohon agar dia bisa bersikap normal kembali. Ternyata dia tahu Lin adalah putri konglomerat, bahkan dia tahu bahwa saat ini aku sedang tinggal di kediaman mewah itu. Terkejut karena rahasiaku terbongkar, aku berusaha menjelaskan dengan panik bahwa semua ini bukanlah seperti apa yang dia bayangkan. Dia tertawa hambar, merasa kecewa karena aku mulai berani berbohong demi melindungi gadis lain yang baru saja masuk ke hidupku. Aku mengaku terpaksa tinggal di sana karena tak punya uang, dan bersumpah bahwa aku sama sekali tidak tertarik pada Lin. Sejujurnya, aku sangat takut jika kedua wanita berbahaya ini bertemu, karena dunia mungkin akan hancur dalam sekejap mata. Dia memintaku tinggal bersamanya, menjanjikan segala hal yang kuinginkan asalkan aku tetap berada di sisinya dan tidak pernah pergi. Dulu, Lin juga mengatakan hal yang sama, meski dia sering mengancamku dengan pisau untuk mendapatkan apa yang dia mau. Meski begitu, Lin tak pernah benar-benar menyakitiku. Di sisi lain, Ye Jujin selama ini selalu bergantung pada obat-obatan. Rutinitas memberikan obat itu telah berlangsung selama bertahun-tahun, menciptakan ikatan yang rumit dan penuh dengan rahasia gelap kami. Mengingat dia baru saja menodongkan pisau ke leherku, aku sadar betapa parahnya penyakit mental yang sedang dia derita saat ini. Aku menelan ludah dengan susah payah, mencoba mengingat kembali kenangan manis selama bertahun-tahun kami menghabiskan waktu bersama-sama. Mari kita lakukan perlahan, ucapku lirih. 10 tahun berlalu, namun hubungan kami masih saja terjebak dalam langkah yang lambat. Dia takut aku akan meninggalkannya setelah menikah dengan Lin, ketakutan yang mendalam itu terlihat jelas dari sorot matanya yang bergetar. Amarah berkilat di mata Ye Jujin. Tanpa sepatah kata pun, dia bangkit dan melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang mencekam di kamar. Di tengah kesendirian, aku teringat bahwa ponselku memiliki pelacak aktif yang seharusnya bisa menuntun bantuan datang ke lokasi ini. Lin pasti akan segera menemukanku. Aku hanya bisa berharap dia mau mendengarkan penjelasanku begitu kami kembali ke rumah nanti. Pintu kamar kembali terbuka. Jin masuk sambil membawa makanan, bertanya apakah aku merasa lapar setelah semua drama yang terjadi tadi.
Gadis ini benar-benar berniat menjadikanku sebagai hewan peliharaan pribadinya yang tersesat di dalam rumah yang mewah nan sunyi ini. Dia mendekati ranjang, mengambil sepotong daging, dan mencoba menyuapiku dengan tatapan yang sangat posesif sekaligus penuh dengan cinta. Sayang, cobalah daging goreng ini. Tenang saja, kali ini aku tidak mencampurkan obat apapun. Lepaskan ikatanku, aku bisa makan sendiri. Jangan kira aku tak tahu obsesi gilamu, kau milikku. Jangan harap bisa kabur, pelacak ponselmu sudah kuhancurkan berkeping-keping. Ayo, makanlah dengan cepat. Jika tidak, kau akan kelaparan nanti. Kecuali jika kau setuju untuk segera melepaskan ikatan ini. Sepertinya kau masih memikirkan gadis itu, ya? Dia meletakkan piring lalu mulai menyiapkan kamera ponselnya. Lihat ke sini, sayang. Belum sempat aku bereaksi, bibirnya sudah mengunci bibirku dalam ciuman paksa. Cekrek. Suara kamera terdengar nyaring. Dia langsung memutar tubuh untuk memeriksa hasil foto barusan. Aku terpaku tak berdaya melihatnya. Detik berikutnya, dia menyodorkan layar ponsel tepat ke depan mataku. Foto kami yang sedang berciuman terpampang jelas. Apa maumu? Aku akan mengirim ini pada Lin, biar Miao Miao dan Wen Jievan melihat kemesraan kita. Mereka pasti akan sangat kecewa padamu. Manajermu itu mesum sekali, ya? Sepertinya si loli kecil itu sangat mengkhawatirkanmu, sayangku. Ratusan pesan masuk hanya dalam 1 jam. Aku harus segera bebas untuk menghentikan kegilaan ini. Sia-sia saja aku meronta sekuat tenaga. Bukan kekecewaan yang kutakuti, tapi amarah Lin Miao Miao. Jika dia murka, bencana besar akan terjadi. Aku janji melakukan apapun, asal jangan kirim itu. Ujung-ujungnya aku yang akan menderita. Sambil menggertakkan gigi, ku mohon padanya untuk tidak mengunggah foto itu. Aku berjanji menuruti segalanya. Eugene tertegun, lalu seringai nakal mulai menghiasi wajah cantiknya yang licik. Dia menggeleng pelan. Anggap saja kau tidak mendengarku, dan segera unggah ini di beranda temanmu. Teks apa yang cocok, ya? Momen manis bersama kesayanganku yang selalu terlihat sangat mempesona. Eugene, kenapa kau jadi aneh begini? Kumohon. Dia hanya memiringkan kepala dengan senyum penuh kemenangan. Jadi kau janji apapun? Aku akan makan tanpa protes, asal kau tidak mempublikasikan foto ini. Dia mengambil sumpit dengan puas. Aku pun terpaksa mengunyah makanan yang dia suapkan ke mulutku. Setelah selesai, dia bersiap membawa piring keluar. Aku kembali mengingatkannya agar tidak mengirim foto sialan itu. Jangan kirim foto itu, Eugene. Bisa gawat? Mengerti, sayang? Sekarang, keluarlah bersamaku, Ye Jujin. Dia tersenyum licik sambil membuka aplikasi pesan. Tanpa ragu, dia langsung mengirim foto itu ke Lin Miao. Miao dan Wen Jifan menulis, ini adalah cinta masa kecilku, Xiao Jin. Kami bersatu kembali setelah ujian. Setelah meminta restu, balasan histeris langsung masuk. Kak, siapa wanita itu? Kenapa kalian berciuman? Apa kau dipaksa? Katakan padaku. Aku akan menghancurkannya. Apa maksud dari pamer kemesraan menjijikan ini? Kau pamer pacar baru sekarang? Ye Jujin tahu betul bahwa efek provokasi foto ini telah sukses besar. Mulai sekarang, aku hanya perlu mengurungmu di sini agar mereka kehilangan harapan secara perlahan-lahan. Di Villa Lin, Miao Miao menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong yang penuh dengan amarah. Dendam membara di hatinya, kakaknya telah diculik oleh wanita yang mengaku sebagai teman masa kecil. Gadis iblis itu mengikatnya dan melakukan hal memuakan. Meski tak kenal, amarahnya sudah meledak-ledak. Dia ingin menghabisi gadis itu sekarang juga. Beraninya dia memaksa kakaknya berciuman, tinjunya terkepal kuat. Kemarahan di hatinya terus memuncak. Sementara itu, di apartemen mewah milik Wen Jievan, Fan tampak merenung menatap pesan yang masuk. Meski wajahnya samar, dia mengenali sosok gadis itu. Rambut merah muda yang indah seperti tenunan sutra. Aku langsung mengenalinya. Itu pasti Ye Jujin. Ye Jujin adalah adik kandungku. Dia selalu terobsesi padanya, tapi aku baru menyadarinya saat ini. Dia selalu punya 1000 alasan untuk memisahkan kami. Hal itu benar-benar membuatku merasa sangat pening. Dan sekarang, dia malah berani mengirim foto ciuman panas dengan Eugene tepat ke hadapanku. Setelah amarahnya sedikit mereda, Wen Jievan meletakkan ponselnya. Aku akan mencarimu, adik kelas tersayang. Kita harus bicara 4 mata. Kuharap kau punya penjelasan yang masuk akal saat kita bertemu nanti. Aku bersandar di tempat tidur dengan bingung. Tiba-tiba, suara bel pintu memecah keheningan malam itu. Secercah harapan muncul di hatiku. Mungkinkah itu Lin Miao Miao yang datang untuk menyelamatkanku sekarang? Aku menoleh ke arah Ye Jujin yang masih terlelap. Wajah mungilnya tampak memerah dalam tidurnya. Meski ada pemandangan tak terduga, melarikan diri adalah prioritasku. Bangunlah, Eugene, ayo cepat bangun. Bel berbunyi nyaring. Gadis itu terlonjak, mengucek matanya, lalu terduduk lemas di ranjang. Selamat pagi, sayang. Ada tamu di luar, cepatlah buka pintunya. Pintanya dengan lembut. Sambil menguap lebar, Eugene menyeret kakinya yang berbalut sandal rumah menuju pintu utama. Namun di ambang pintu, dia mendadak berbalik sambil memegang lakban. Maafkan aku, sayang. Setelah dia pergi, aku akan melepaskanmu. Eugene lalu menyapa tamunya dengan senyum palsu. Kenapa datang sepagi ini?
Bukankah kita janji bertemu setelah masa ujian berakhir? Ini sarapan untukmu. Jadi, bagaimana perkembangan hubungan kalian berdua belakangan ini? Tanya sahabatnya. Pipi Eugene merona hebat. Dia teringat pria yang masih terkurung di dalam kamarnya. Takut sang pujaan hati murka, dia tersenyum canggung dan mencoba mengusir tamunya perlahan. Mungkin kau harus pulang dulu? Ah, sudahlah. Kita kan teman sejak kecil, santai saja. Traktir aku makan malam ya. Wen kebangkit berdiri dan bersiap untuk segera melangkah pergi. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu di kamarmu. Rasa penasaran Wen memuncak. Dia berlari cepat, sementara Eugene panik berusaha menghadangnya. Pintu terhempas terbuka. Wen terbelalak melihat sosok pria yang tengah meronta-ronta hebat. Bibirku menyunggingkan senyum getir, lalu menoleh ke arah Eugene yang tampak sangat gelisah. Apa yang kalian lakukan? Rahasia gila apa yang kalian sembunyikan dari kami semua? Tubuhku meliuk bagai ular yang terjebak, memohon bantuan lewat tatapan mata penuh penderitaan. Eugene gemetar hebat. Melihat pria tampan itu terikat kuat membuat suasana semakin mencekam. Dengan piyama tipis yang menggoda, Wen menggoda Eugene sambil menepuk pelan bahu sahabatnya. Eugene, cara ini memang ampuh, tapi jangan berlebihan. Wen berlutut untuk mendekatiku. Serit. Dia merobek lakban di mulutku dengan cepat hingga menyisakan rasa perih tajam. Aduh. Kakak, tolong lepaskan ikatanku sekarang. Aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi, teriakku. Wen panik mencoba melepas tali, namun Eugene langsung menerjang untuk menghentikannya. Jangan. Eugene menjerit histeris, tapi gerakannya segera dikunci oleh tangan Wen yang sigap. Maaf. Saran penculikan itu cuma lelucon, aku tidak menyangka kau benar-benar melakukannya. Menculik pria impian bukanlah ide bagus. Eugene terpaku, bimbang di antara cinta dan dosa. Cepat lepaskan. Aku sudah di ujung tanduk, aku harus ke kamar mandi sekarang. Wen terus berusaha melepaskan ikatanku. Tega sekali kau menyiksa orang sampai seperti ini. Eugene hanya bisa diam. Obsesinya telah membuatnya buta akan segala konsekuensi logis. Wen jangan bantu dia. Eugene berusaha mencegah kebebasanku dengan sisa-sisa tenaganya. Terlambat. Wen berhasil memutuskan talinya. Sebelum bereaksi, aku sudah melompat berdiri tegak. Sayang, jangan pergi. Kita bicarakan ini, rintihnya. Astaga, aku harus lari sekarang. Kusambar ponsel dari atas meja nakas, lalu melesat keluar ruangan secepat kilat. Langkah kakiku bergema menjauh. Eugene pun jatuh tersungkur sambil menangis dalam kesedihan mendalam. Apa aku sudah merusak rencana kalian? Wen berdiri mematung dalam kebingungan luar biasa. Eugene terlalu hancur untuk menjelaskan. Waktu seolah berhenti dalam kekacauan cinta yang tragis. Aku terus berlari meninggalkan kompleks itu sambil gemetar saat merogoh ponsel di saku. Berita keluarga Hugh muncul. Miau-miau, jangan sampai kau tahu rahasia mematikan ini. Jika wanita licik itu tahu, nyawaku pasti terancam. Bulu kuduku berdiri seketika. Bagaimana cara menghadapinya? Mataku terbelalak melihat sebuah pesan masuk yang sangat mengejutkan. Foto itu. Eugene sengaja mengirimnya atas namaku demi memancing kemarahan Lin Miao-miao. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya tiba kembali di kediaman mewah Miao-miao. Tanpa aba-aba, dia langsung memelukku erat. Kakak, aku merindukanmu setengah mati. Kupikir kakak membuangku. Aku mengelus lembut rambutnya untuk menenangkan hatinya yang rapuh. Aku sudah kembali. Katakan, apakah kau benar-benar mencintai wanita ular yang berbahaya itu? Kamu masih menciumnya? Tak ingin setia padaku, menatap mata sendu Lin Miao-miao, rasa bersalah tiba-tiba menusuk relung hatiku. Itu tadi murni kecelakaan tidak sengaja. Jadi wanita itu yang memaksamu? Aku hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Miao-miao mengerti. Pasti kakak dipaksa olehnya. Saat aku hendak membela diri, tiba-tiba bibir lembutnya mendarat di bibirku. Menyaksikan ini, manik mataku melebar seketika. Kenapa terulang lagi? Namun, kecupan Lin Miao-miao kali ini terasa sangat berbeda. Dia perlahan menjauh dengan tatapan yang sangat tenang. Sorot matanya kini memancarkan kasih sayang sekaligus rasa iba yang mendalam. Tak apa jika kakak tak menyukaiku. Biar Miao-miao saja yang mencintai kakak nakal yang tak bisa menolak ini. Melihat tingkahnya yang sombong sekaligus menggemaskan, senyumku mengembang. Oh iya, apa yang kakak lakukan dengan ponsel dari wanita itu? Pesan semalam itu bukan dari kakak, kan? Aku tahu itu pasti ulah licik si wanita rubah tersebut. Sambil berkata begitu, Lin Miao-miao menggertakkan gigi dengan wajah memerah menahan amarah. Aku hanya bisa terpaku melihat kemurkaannya. Begitu ponselku keluarkan dari saku, dengan secepat kilat Miao-miao menyambarnya dan langsung membuka ruang obrolan dengan Ye Juying. Apa dia benar-benar berencana membalas dendam pada Ye Juying? Gadis ini sungguh tak terduga jika menyangkut perasaan kakaknya. Akan kupastikan dia datang ke rumah agar aku bisa memberinya pelajaran pahit. Mendengar itu, aku pun sontak ingin memprotesnya. Belum sempat sepatah kata terucap, Lin Miao-miao sudah berlari ke lantai 2. Aku pun bergegas mengejarnya dari belakang. Setibanya di lantai 2, suara pintu dibanting terdengar sangat keras. Sial, dia sudah mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam. Cepat buka pintunya. Kembalikan ponselku.
Aku mulai panik jika rencananya nanti justru berakhir menjadi kekacauan yang sangat berlebihan. Kakak tunggu saja di luar sebentar. Serunya. Jangan kirim pesan yang aneh-aneh, ya, mengerti? Teriakku penuh dengan kekhawatiran. Meski aku memohon, dia takkan luluh sedikit pun. Lin Miao Miao duduk bersila di ranjang, mulai membuka jendela obrolan. Dia siap menggunakan namaku untuk menjebak Ye Juing agar datang ke rumah. Tak lama kemudian, dia keluar dengan wajah puas. Lin Miao Miao keluar kamar dengan perasaan riang. Mana ponselku? Tanyaku cemas sambil segera menyambar kembali gawaiku tersebut. Kau tak mengirim sesuatu yang aneh, kan? Dengan gugup kubuka riwayat pesan untuk memastikan semuanya masih tetap aman. Aku memeriksa setiap balon pesan hijau untuk melihat riwayatnya. Miao Miao bersikeras bahwa wanita itu memang harus diberi pelajaran. Melihat senyum liciknya yang mengerikan, bulu kuduku merinding seketika. Kuharap kau tidak berencana untuk mencelakai atau membunuh siapapun. Mana mungkin? Aku hanya akan menggunakan metode khusus agar dia tak berani lagi mendekati kakak di masa depan. Nanti kakak juga harus bekerja sama denganku. Aku pun menatap layar ponsel dengan perasaan yang benar-benar campur aduk. Ternyata Ye Juing benar-benar tertipu dan berjanji akan datang besok sore. Saat aku ingin mengetik pesan penjelasan untuknya, Lin Miao Miao langsung menerjang maju dan merampas ponselku. Kakak nakal tidak boleh memberikan penjelasan apapun padanya. Karena dia menjamin takkan ada bahaya fisik, aku pun akhirnya menyerah. Baiklah. Sekarang ada hal penting yang ingin kubicarakan. Kenapa kakak terus memikirkan soal pekerjaan? Di luar sana sangat melelahkan, lebih baik tetaplah di sini bersamaku. Dasar iblis kecil, sekarang hanya ada kita berdua di kamar ini. Jangan harap kau bisa bersikap sombong lagi padaku. Dia memiringkan kepala dengan seringai nakal yang menggoda. Rupanya, kakak diam-diam sedang berfantasi liar tentangku saat ini, ya? Melihat provokasinya yang semakin berani dan menantang, aku memutuskan untuk tidak akan lagi bersikap lembut padanya kali ini. Aku akan menghukummu tanpa ampun dari pagi hingga malam.